Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Eh, ya, mudah-mudahan kita senantiasa eh, bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui setiap aktivitas amaliyah ibadah kita. Ya, termasuk kita juga hari ini belajar di pagi hari ini, insya Allah dengan motivator 5 dunia, beliau telah diundang ke berbagai negara, ya, belasan negara di 5 benua karena ilmu bisnis beliau. Alhamdulillah pagi ini kita akan belajar langsung dari Mas Ipo Santosa, ya. Insya Allah belajar ini adalah bagian dari ibadah yang kalau memang kita niatkan sebagai amal kebaikan, ya, dan kita niat tulus untuk belajar, mengosongkan gelasnya, ya, kita mau menyerap ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ipo Santosa tentang bagaimana meraih 100 juta pertama, ya. Insya Allah itu juga merupakan bagian dari mensyukuri nikmat, ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan nafas, kita diberikan pikiran, ya, untuk belajar. Insya Allah di situ adalah sebuah kebaikan yang menjadi tanda bahwa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita tahu bahwa ketika misalnya kita bersyukur, ya, nikmat yang Allah akan berikan itu akan bertambah dan bertambah, ya. Tapi kalau misalnya kita kufur, ya Allah ngasih peringatan bahwa azab Allah itu adalah sungguhlah pedih gitu, ya. Jadi insya Allah ini juga bagian dari nikmat syukur. Alhamdulillah di saat yang lain misalnya masih leyeh-leyeh gitu, ya, kita di sini eh, untuk belajar insya Allah, ya. Yang kedua, salat berserta salam semoga tercurahkan pada tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ya, eh, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar kiranya acara pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, membawa manfaat dan juga membawa perubahan bagi kita semua. Berdoa, kami persilahkan. Baik, ya. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan oleh teman-teman semua. Ya, insya Allah doa yang tulus itu juga akan sampai, ya, doanya, dan mudah-mudahan Allah ijabah, ya. Saya yakin teman-teman di sini yang bergabung di Zoom, ya, dan juga di YouTube saat ini, di YouTube sudah 300 lebih dan di Zoom 1000-an. Semua yang belajar, ya, itu pengen meraih apa yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu meraih 100 juta pertama, ya. Beberapa tahun yang lalu, ya, kurang lebih ya sampai dengan 4 tahun yang lalu, saya pribadi banyak sekali berbisnis, ya. Kalau saya ingat-ingat dulu itu pernah berbisnis juga, beli lahan, ya, di salah satu kabupaten di Jambi, ya. Itu sekian hektar, ya, kalau nggak salah sekitar 10 hektar, kemudian kita juga tanemin, ya, sawit waktu itu, kita bersihkan lahannya semuanya dengan kos tertentu, ya, termasuk juga beli lahan per hektarnya sekian juta. Ketika itu memang posisi saya ngikut teman gitu, ya, ngikut teman, dan hasilnya adalah ambiar gitu, ya, ambiar. Ambiar itu dalam arti ya zero gitu, ya. Semua cost yang keluar dari mulai pembelian lahan, termasuk juga untuk pembersihan lahan, kemudian bibit-bibitnya dan seterusnya itu juga semuanya ambiar alias zero, ya. Jadi ya ketika itu saya hanya ikut-ikutan teman gitu, ya. Dan bisnis baru sekedar istilahnya coba-coba lah, ya.
Kemudian di kesempatan berikutnya saya juga banyak berbisnis, salah satunya juga berbisnis, lele ya, barang teman ya. Barang teman saya percayakan ke teman saya dan alhamdulillah Allah uji kembali, akhirnya ambyar juga ya. Jadi tidak ada yang kembali, ₹0 gitu, tidak ada ₹1 pun yang kembali ke saya gitu. Dari beberapa potret, kejadian yang sebelumnya kemudian saya, mulai belajar ya, belajar karena ternyata memang bisnis itu tidak hanya butuh keberanian dan tidak hanya butuh sekedar modal ya. Kalau kita berani itu satu hal positif untuk memulai ya. Kalau kita ada modal itu boleh ada, boleh enggak. Yang penting sebenarnya kita ada keberanian, kalau ada keberanian memulai insya Allah kita bisa memulai bisnis. Nah, tapi untuk menjalankan bisnis, untuk membesarkan sebuah bisnis itu tidak cukup dengan sekedar keberanian ya, perlu ilmu. Saya belajar banyak dari Mas Ippo Santosa, saya ngikutin beliau, seminar-seminar beliau ya, sama seperti teman-teman hari ini, kalau saya dulu memang live ya, langsung ya. Jadi bukan, di Zoom, tapi saya langsung belajar, di seminar-seminar beliau offline ya, di Kerawang, Jakarta, di Tangerang, Cirebon, Purwokerto, Tegal, Jogja, dan berbagai kota yang lain, alhamdulillah saya ikutin, dan belajar kepada beliau ya. Termasuk salah satu temanya adalah meraih 100 juta pertama ini. Alhamdulillah, melalui wasilah belajar dari Mas Ippo Santosa ya, dari seminar-seminar beliau, termasuk saya juga banyak, baca dari buku-buku beliau, dengan izin Allah, saya, sudah lebih dari 1 tahun ya, itu alhamdulillah dengan izin Allah lebih ya, dari 100 juta per bulan dari sisi, omset penjualan ya, dengan izin Allah, melalui wasilah belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya hari ini, banyak sudah melakukan bisnis ya, bisnis A, bisnis B, bisnis C ya, kemudian belum menghasilkan, ya barangkali memang perlu ilmunya untuk, membesarkan bisnis ya. Karena sekali lagi modal berani, modal, dana itu tidak cukup ya, tapi modal ilmu itulah yang nanti akan menentukan besar atau tidaknya bisnis kita. Kalau teman-teman hari ini ya, saya belajar dari Mas Ippo, salah satu yang saya benar-benar lakukan di awal, di mindset ketika berbisnis, itu adalah bisnis tidak hanya sekedar untuk 1 tahun, 2 tahun saja, tapi bisnis itu adalah untuk long term, ya. Kalau perlu itu bisnis akan kita wariskan ke anak maupun cucu kita. Insya Allah dengan, kita berpikir besar seperti itu, memperbaiki mindset kita, bisnis kita memang, akan bertahan lama, tidak hanya sekedar 1 tahun selesai ganti bisnis lain, nah itu capek kalau seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisnis ini tidak hanya sekedar memikirkan dari sisi kita pribadi ataupun hanya keluarga kecil kita, istri kita ataupun anak-anak kita. Tapi kalau misalnya kita benahi bahwa kita ini berbisnis, kita untuk orang banyak ya, kalau perlu tidak hanya, belasan orang atau puluhan orang, tapi ratusan orang, bahkan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang, itu yang kita niatkan untuk mendapatkan manfaat dari bisnis kita. Insya Allah kalau misalnya kita dari sisi mindset kita benahi ya, semuanya dengan izin Allah akan terjadi ya. Karena Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya itu memang niatkan bisnis untuk dirinya, untuk perutnya saja, Allah juga akan kasih segitu. Kalau misalnya kita ya, niatkan bisnis itu adalah untuk kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita misalnya, ya Allah juga akan kasih segitu. Tapi kalau bisnis kita niatkan ya untuk kebermanfaatan umat, untuk misalnya, membantu banyak fakir miskin ya, kaum duafa, kemudian anak yatim piatu bisa kita santuni, kemudian kita bisa bangun pesantren, bisa bangun masjid dan lain sebagainya melalui wasilah bisnis kita, insya Allah Allah juga akan bantu bahkan ya, tidak hanya sekedar tercapainya, tapi Allah ridho atas apa yang memang kita impikan dan juga dari sisi bisnis itu sendiri. Ya, ya, insya Allah seperti itu. Jadi per hari ini teman-teman yang hari ini masih memikirkan bisnis untuk uang kuliah pribadi, bisnis untuk keluarga sendiri, anak dan istri saja, coba perbaiki mulai detik ini juga. Insya Allah dengan memperbaiki niatan kita, kemudian berpikirnya kita, mindset kita, insya Allah 100 juta pertama, bahkan 1 miliar pertama, teman-teman insya Allah akan dapatkan
cepat ataupun lambat nanti. Bertahap ya. Jadi itu pondasinya, nanti secara ilmunya, detailnya akan disampaikan oleh Mas Ippo Santosa insyaallah ya. Baik ya. Teman-teman di sini coba yang posisi hari ini masih belum mencapai omset dalam 1 bulan itu 100 juta pertama, boleh di tangan kanannya, tangan kanannya diangkat, boleh angkat tangan? Ya, yang angkat tangan, saya doakan mudah-mudahan di tahun 2020 ini juga bisa tercapai ya omsetnya, bahkan kalau memang ada percepatan mudah-mudahan bisa juga profitnya. Jadi tidak hanya omset tapi juga profit. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang teman-teman doa sungguh-sungguh ya, kemudian diikhtiarkan sungguh-sungguh, kemudian diiringi dengan ilmu yang matang ya, teman-teman nanti akan belajar dari Mas Ippo Santosa bagaimana mencapai impian teman-teman, dream dari teman-teman ini 100 juta pertama atau bahkan lebih insyaallah ya. Iya. Baik, selama acara mohon tidak ada lagi yang raise hand ya. Tidak ada lagi yang raise hand di Zoom ya. Karena kita akan menyimak, kalau misalnya teman-teman raise hand itu bisa mengganggu dari sisi pemateri ya. Baik, Ya. teman-teman semua, Assalamualaikum. alhamdulillah Mas Ippo sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ippo sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Mas Ippo, sehat? Ya, Mas? alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Ya, baik Mas, langsung saja saya persilakan kepada Mas Ippo Santosa untuk memulai seminar kita di pagi hari ini. Ya, bismillah, silakan Mas Ippo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, saya mau cek dulu suara apakah jelas atau gimana ya. Bapak Ibu kalau mendengar suara saya dengan jelas ya. Saya ada beberapa screen, 1, 2 gitu ya. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya boleh? Jempol. Kanan, kiri, dua-duanya. Gerakan boleh, gerakan boleh. Saya akan cek random ya beberapa layar. Gerakan boleh, gerakan. Nggak usah raise hand. Angkat beneran aja ya, angkat pakai fisik. Oke. Ini cara paling ampuh ya ngecek suara. Kita udah coba macam-macam. Saya seminar, bayangkan aja ya ketika pandemi ini ya, itu setiap weekend saya seminar. Setiap weekend itu seminar minimal itu 4 kali ya. Paling mentok itu 3 kali. Ya. Nah, dihitung aja tuh kita sudah berapa nih ya, sudah 6 bulan gitu kan. Nah, jadi saya udah terlatih ya bikin seminar Zoom, menilai peserta-peserta juga di Zoom gitu. Nah, saya bisa tahu orang itu dengar atau tidak ya, dan macam-macam itu. Nah, salah satu caranya ngetesnya kayak itu tadi, manual aja. Ya, kalau pesertanya 3 orang ya kita bisa lihat langsung gitu ya. Tapi kalau peserta udah 1.000 orang gitu kan, nah kita cek random dari beberapa layar ya, suruh mereka gerakan tangan. Ini. Kalau mereka nggak ngikut, berarti mereka nggak dengar gitu. Atau jangan-jangan mereka manekin ya. Bukan manusia tapi manekin gitu ya. Oke ya, alhamdulillah kita seminar 100 juta pertama ya, walaupun ini judulnya sebenarnya agak lebay. Kenapa agak lebay? Karena aslinya ini adalah meraih 1 miliar pertama. Serius ya. Jadi saya merancang ini, terus setelah saya susun materinya seperti biasa, saya tunjukkan ke istri, kita diskusi ya. Jadi sebenarnya ini adalah cara kita meraih 1 miliar pertama gitu. Nah, begitu saya mau seminarkan ke publik ya, kita mikir nih, kalau 1 miliar nanti orang malah nggak percaya gitu. Ya, satu hal ya. Khawatir orang nggak percaya. Itu yang satu. Yang kedua, khawatirnya orang anggap apa ya, oh ya itu Mas Ippo bisa, kami nggak bisa gitu. Ya, jadi akhirnya kita turunkan ya. Nah, ya sudahlah ya, kita kasih judulnya 100 juta pertama. Nah, itu alhamdulillah ya, itu orang merespon, dan 100 juta pertama adalah seminar yang unik. Kenapa? Karena tidak ada bukunya. Biasanya ya, seminar yang lain 7 keajaiban rezeki ada bukunya, percepatan rezeki ada bukunya, sukses protokol ada bukunya, Muhammad sebagai pedagang ada bukunya, ya, Muslim milioner ada bukunya. Nah, ini nggak ada bukunya, ya. Tapi alhamdulillah, nah kayak gini nih, alhamdulillah ya. Di YouTube ada berapa orang, Mas Ahmad hari ini per sekarang? 1028 yang partisipan, Mas. Ya. Ya, di YouTube itu ada 1000-an lebih,
di Zoom ada 1000-an. Itu biasanya di YouTube akan nambah lagi ya. Jadi di Zoom ada, di YouTube ada, di Friendster nggak ada ya, di Friendster nggak ada. Atau Yahoo Messenger juga nggak ada ya. Udah berlalu kayak gituan ya. Oke, ini ilmunya ya. Yang paling penting ya, yang saya harapkan dari teman-teman adalah apa? Nanti begitu tahu ilmunya, tolong prompt. Apa itu prompt? Prompt itu segera, seketika, sekarang juga. Jadi nggak pakai tunda, nggak pakai lama, langsung diterapkan. Karena ilmu itu kalau ditunda, penerapannya, efeknya itu akan turun. Tapi kalau segera, efeknya akan naik. Ya, jadi fadilah ilmu seperti itu. Ilmu apa saja selagi itu kebaikan. Ya, contoh ya kita diajari sama teman kita, tetangga kita ya bikin gado-gado, langsung kita praktek. Nah itu langsung tuh kita dapat juga, oh enak nih gado-gado yang kita bikin gitu. Tapi kalau kita tunda 1 minggu, enaknya udah berkurang, udah lupa kita, gitu. Udah mulai agak lupa ya, terus juga apa ya, udah nggak cekatan lah gitu. Jadi pasti soal enak itu akan kalah ya dengan yang segera menerapkan, dengan yang menunda menerapkan gitu. Ya, termasuk juga ada ustadz ngasih tahu kita ya tentang sholat tahajud, langsung kita terapkan besok gitu. Ya, jangan ditunda. Ah, Ramadan, bulan Ramadan ya, saya terapkan. Wah, jangan kelamaan. Ya, walaupun Ramadan bulan terbaik, tetap lebih baik kalau kita prakteknya besok. Ya. Jadi kalau segera seketika sekarang juga, nah itu efeknya akan naik. Ya, makanya ada orang-orang yang mohon maaf ya, bodoh gitu ya. Secara agama nggak ngerti gitu ya, tapi dia punya satu hal, apa itu dia manut ya. Jadi dia awalnya tuh emang bodoh aja nggak ngerti gitu kan, tapi pas ketemu ustadz, ketemu kiai, dia nurut aja, nurut manut gitu ya. Disuruh praktek dia praktekin, disuruh amal dia amalin gitu. Tahu-tahu bish bish gitu. Nah sebagian orang kenceng dianalisa, ya kenceng dianalisa, ustadz udah ngasih tahu dia analisa juga, analisa terus dia bilang nggak gitu juga kali, dia bilang bisa berubah loh, nggak gitu-gitu juga sih, dia bilang. Nah kalimat-kalimat seperti itu yang bikin ya efeknya itu ketunda. Makanya saran saya teman-teman ya, saya kasih tahu nih di awal, Bapak Ibu ya insya Allah kalau menerapkan ini ya insya Allah nanti ya 1 juta mah kecil lah ya. Bahkan itu tanya sama Mas Ahmad juga ya, itu dia cetak itu juga sekarang udah hampir 1 M sebulan, tenang-tenang aja deh ya. Itu Mas Ahmad. Dan itu dialami dalam waktu yang sangat-sangat singkat, alhamdulillah. Ya ini dikit lagi udah hampir 1 M deh sudah. Ya. Nah, saya pengen teman-teman juga bisa seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Saya sih senang banget ya, namanya kita ngajar kayak gini ya. Ini kan kita bikin free ya, free nggak ada sponsor. Itu kalau ya dengar alumni ya bisa mencapai ini itu saya senang banget. Saya waktu itu pernah tampil ya di Solo, tahu-tahu ada seorang mahasiswi ya, tapi agak senior ya, mungkin dia S2 lah gitu saya lihat dia. Itu pengen ketemu saya kan sama keluarganya gitu ya. Akhirnya dia berhasil dan robos itu akhirnya ketemu saya gitu. Dia bilang apa? Dia pengen ngajak saya naik mobil dia si RV gitu. Ya, walaupun akhirnya saya nggak naik gitu ya, tapi dia cerita, saya beli ini Mas Ipo ya karena nerapkan ya tips dari Mas Ipo yang kemarin yang tips ini saya terapin semuanya ya dalam waktu kurang dari 3 tahun ini, alhamdulillah saya bisa beli CR-V walaupun second gitu. Saya pengen Mas Ipo naik mobil saya itu gitu. Nah kita dengernya kan senang kayak gituan ya, atau mobilnya lebih bagus lagi ya atau apapun itu ya saya pasti senang, kita pasti senang ya. Nah yang saya harapkan itu dari teman-teman ya, jadi nanti wasilah dari ilmu ini teman-teman bisa beli kendaraan lebih baik lagi, ya beli rumah yang lebih baik lagi, bisa umroh sekeluarga dan seterusnya. Ya, oke, yang pengen umroh sekeluarga coba angkat tangannya. Oke, yang belum pernah umroh tapi pengen umroh coba angkat tangan. Ya, yang punya utang nggak usah angkat tangan, dari mukanya kelihatan ya. Mudah-mudahan yang punya utang, ya kayak gitulah. Saya nggak enak doain orang yang ini ya. Mudah-mudahan lunas aja lah sudah gitu ya. Oke, karena utang tuh paling nggak enak ya. Saya alhamdulillah ya merasakan ya masa-masa berhutang itu dulu ya itu nggak enak. Ya punya utang tuh nggak enak. Dan sekarang merasakan ya masa-masa nggak punya hutang sama sekali itu. Masya Allah luar biasa. Ya, tentu kita punya ya macam-macam pembenaran ya untuk berhutang, untuk tetap berhutang atau belum lunas hutang. Ya, Anda boleh pegang tuh pembenaran itu. Tapi ya one day ketika Anda lunas hutang itu menyenangkannya, menenteramkannya luar biasa. Jadi saran saya mending lunas hutang aja. Kalau perlu ngasih utangan ke orang, ngasih talangan ke orang, pakai mental kaya, ya. Sip ya, oke silakan slide yang pertama boleh. Ya, jadi ya kita kalau soal uang ya itu mesti punya namanya strong why ya, strong why ya alasan yang kuat kenapa kita harus kaya, ya, kenapa kita harus kaya, ya. Boleh layar lagi balik ke saya.
kita seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi ya, kalau mikirnya perut kita saja, ya dapatnya segitu. Kalau mikir perut keluarga saja, ya dapatnya segitu. Mikirnya untuk orang banyak, nah mudah-mudahan dapatnya lebih lebih banyak gitu. Ya, jadi kita mesti punya strong why. Terus apalagi kita lihat teladan-teladan kita ya, kayak yang digambar tadi ya, itu ada tokoh-tokoh kaya, ada Richard Branson, ada macam-macam gitu ya. Ya kaya gitu. Cuma kan kita orang beriman ini punya teladan yang khusus, teladan yang istimewa gitu ya. Kita lihat aja ya, Nabi Yusuf kaya, kan bagus tuh jadi contoh. Nabi Sulaiman kaya ya. Bahkan Nabi Muhammad juga kaya gitu. Yang paling kaya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu itu kalau teman-teman lihat ya di Marvel ya, X-Men, Avenger gitu ya, Justice League ya, itu nggak ada yang bisa ngalahkan Nabi Sulaiman. Kekayaan itu ya, Black Panther ya, King of apa itu? Yang dari Wakanda itu ya, yang pemerannya meninggal kemarin gitu ya. Eh, nah itu ya, itu kan dalam dalam kisahnya kan kaya banget. Nabi Sulaiman tuh lebih kaya daripada itu. Dan itu bukan kisah bohong, kisah nyata kan. Nabi Sulaiman tuh kaya luar biasa, ya. Dan punya kekuatan juga yang luar biasa kan, gitu. Dia bisa memerintah angin. Angin bisa coba. Makanya dia pergi kemana-mana tuh pakai angin. Itu Al-Quran yang cerita, bukan saya cerita. Dia bisa ngerti bahasa jin, bahasa binatang, bahkan bisa memerintah jin, bisa memerintah binatang. Ya, bukan kata saya. Ya, ini Al-Quran yang cerita. Bahkan tembaga dari perut bumi itu bisa dikeluarin sama dia. Wah, luar biasa emang, hebat banget. Ya, jadi paling kaya, paling menguasai macam-macam hal seperti itu ya. Nah, cuma kan kita nirunya agak repot gitu ya, karena dia jadi raja gitu, ya kan. Nabi Daud juga jadi raja gitu. Nabi Yusuf jadi perdana menteri, jadi menteri. Nah, kalau Nabi Muhammad cara kayanya kita masih bisa tiru, yaitu dengan apa? Dengan dengan dagang. Tapi kita bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya agama itu tidak tabu dengan kekayaan. Contoh kayanya ada. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, ini kan ada contoh kayanya gitu. Bahkan Nabi Ayub itu juga kan pernah kaya juga, ya. Jadi agama tidak melarang kita untuk kaya gitu, ya. Nah, ini saya mesti jelasin agak kencang di awal karena memang banyak tuh ya. Ini saya seminar kan belasan tahun ya. Saya 34 provinsi ya, muter terus ya sejak saya memutuskan seminar ya. Saya motivasinya insya Allah nggak inilah ya, nggak apa ya ibaratnya ya, kita nggak keuntungan sesaat, enggak gitu. Kita pengen tuh memajukan umat insya Allah. Kita ingin memajukan Indonesia insya Allah gitu ya. Saya kalau semata-mata pengen uang kenceng ya, mending masuk di perusahaan-perusahaan ya, ngasih training. Itu duitnya lebih kencang, lebih pasti malah ya. Cuma setelah saya pertimbangkan matang-matang, saya renungkan benar-benar ya, saya ngobrol sama guru saya waktu itu ya, akhirnya saya memilih main di luar ya. Maksudnya kayak gini nih, ya saya seminar di publik ya, kita pengen bangkitkan ya ekonomi Indonesia ini gitu. Nah, itu saya seminar ya, udah belasan tahun, every weekend, ya. Saya ketemu dengan macam-macam orang. Tahu nggak, yang paling sulit disuruh kaya siapa? Itu orang Islam, ya. Kalau yang lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Chinese, yang Kristiani, yang Hindu, itu gampang aja udah, nggak pakai nanya, udah gitu, langsung pak, 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 cepet gitu. Kalau Muslim itu panjang banget itu, ya. Nanti andai kata sudah iya pun, ternyata itu kalau kita biarin ngobrol, dia masih punya lagi mental block di kepala dia. Oh iya, kaya penting Pak. Oh iya Pak, kaya penting Pak untuk umroh, untuk haji, ya ya Pak. Gitu. Tapi pas kita ngobrol sama dia tuh tanya jawab, enggak juga, belum setuju dia itu sebenarnya. Jadi otak bawah sadar masih nolak. Contoh, ya, kenapa dia nggak mau kaya? Jadi saya yakin ya di antara 2.000 peserta ini pasti punya ya sebagian cara pikir seperti itu. Dia bilang kalau kaya lama masuk surganya Pak. Ada artikel yang viral yang mengatakan seperti ini ya. Ceritanya kayak ini nih. Ya kemarin waktu saya ngisi juga di Muhammadiyah, saya ditanyain kayak gini juga nih. Ya. Ini cerita viral, jadi dianggap benar lah gitu ya, dianggap benar lah gitu. Jadi gini loh Pak, jadi kalau kita ini kalau punya harta itu banyak, ibaratnya itu ya, kita belanja di supermarket, ya, di Hypermart, Carrefour, atau Hero atau dimanapun, kita belanja banyak, itu nanti di kasirnya lama Pak, gitu. Akan di scan satu-satu kan, dihitung satu-satu, tet, 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 gitu kan, akan di scan satu-satu semuanya gitu, ya kan? Dan kita yang kalau pernah ngantri di sana, kita akan tahu bahwa kadang-kadang tuh macet juga gitu. Antrian tuh kadang-kadang macet juga gitu ya. Entah karena orangnya atau karena alatnya gitu. Atau pas di barcode itu nggak nyala misalnya gitu. Ya, jadi lama lah intinya gitu. Ya, jadi karena faktor teknis satu hal, kedua karena faktor banyaknya gitu. Tapi kalau kita belanjanya sedikit, ya itu enak. Bahkan ada daerah khusus yang bebas antri gitu. Ya, karena cepat kan gitu.
yang khusus perbelanjaan sekian pieces atau yang seharga sekian katanya. Udah, nggak pakai antri itu biasanya di sana. Dan scan-nya cepat, tet, 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 keluar sudah. Nah, harta seperti itu juga Pak Ipo dibilang. Jadi kalau harta yang kita miliki di dunia ini banyak, ya kita ambil semuanya, ambil, nanti di akhirat hisapnya lama. Di scan semua, tet, 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 lama sekali. Tapi kalau kita ambil cuma seperlunya, sekedarnya, cuma sekian pieces, itu cepat semuanya. Gitu. Apalagi kita tahu ya bahwa harta, ini dari Imam Syafi'i ya, harta halal dihisap, harta haram diazab. Gitu. Bahkan Imam Syafi'i juga termasuk ulama yang awal-awal itu nggak mau kaya. Anti ya lihat ulama kaya. Awalnya kayak gitu tuh. Karena cara pikir masih kayak tadi ini nih. Ya. Nah, saya ditanya kayak gitu kan, apalagi di depan tokoh-tokoh kan gitu. Saya jawab, ya. Kemudian istri saya juga bantu jelasin. Jadi gini ya, teman-teman itu kalau belanjanya masih jutaan, ya, masih 10 juta, 20 juta, emang masih ngantri kayak gitu, saya bilang. Tapi kalau udah belanja setengah miliar, nggak perlu pakai ngantri. Nggak perlu pakai ngantri, barang dikirim ke rumah, atau nggak? Telepon ownernya, telepon GM-nya, barang diantar ke rumah. Oke? Dan bisa jadi yang ngantri itu karena bukan kita. Saya udah berapa tahun nggak pernah ke sana. Ya, saya minta tolong driver atau siapapun gitu. Jadi saya nggak perlu ngantri. Serius saya nggak perlu ngantri. Ya, apalagi misalnya saya mau beli barang-barang itu, saya niatkan ya untuk misalnya diberikan gitu ya ke dompet duafa atau orang-orang tidak mampu. Saya cukup telepon itu toko, ya, langsung dikirimin ke sana. Saya nggak perlu ngantri, ya. Jadi belum tentu harta banyak hisap lama, belum tentu, ya. Belum tentu juga harta sedikit cepat, belum tentu, ya. Dia ngambil sedikit, tapi nyolong, oh dicegat sama satpam, digebukin bahkan sama orang, ya kan, nyolong di supermarket gitu kan, ambil 5 barang, 6 barang, nyolong gitu ya, ketahuan, ya dicegat, digebukin malah di sana gitu, ya. Nah, jadi analogi itu tidak sepenuhnya benar, ya, saya pengen sampaikan. Kenapa? Oke, kita belak-belakan ngomong ya. Kita lihat ya, kita lihat sejarah, oke. 4 mazhab terbesar, oke. Nah, itu kan ada macam-macam mazhab, 4 yang terbesar, gitu ya. Yang paling besar itu Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Ya, Abu Hanifah. Beliau kaya, sangat-sangat kaya. Pagi beliau ngajar, siang ngajar, sore istirahat sebentar. Malam beliau khatam Al-Qur'an melalui sholat. Jadi khatam itu dalam sholat, nggak pakai baca, dalam sholat khatam. Beliau pengusaha, tapi anehnya apa? Yaitu sibuk ngajar, sibuk ngaji. Bisnis sudah nggak diurus sama dia. Kenapa? Bisnisnya sudah auto. Dia jualan minyak wangi dan sutra. Ya, bisnisnya udah autopilot, udah jalan dengan sendirinya. Saking besarnya, saking tersistemnya sudah. Beliau nggak ngurusin udah. Pertanyaan saya, mungkin nggak Imam Hanafi yang kaya itu lama masuk surga? Pertanyaan saya. Mungkin nggak? Yang bilang iya coba ngangguk. Yang bilang nggak mungkin coba geleng. Ya, ini kan kita nggak berani ya. Maksudnya ini kan kejadian di akhirat gitu ya. Cuma menurut prediksi kita nih, Imam Hanafi ini punya murid Muhammad Asy'abani. Muhammad Asy'abani adalah guru bagi Imam Syafi'i, tahu nggak? Kita nih Imam Syafi'i biasanya, Syafi'i kan mazhabnya, ya. Nah, Imam Syafi'i ini berguru ke macam-macam orang, salah satunya Muhammad Asy'abani. Muhammad Asy'abani adalah muridnya dari Imam Hanafi. Makanya Imam Hanafi mengatakan, siapa saja belajar kitabku, kitab fikihku, maka dia berhutang jasa pada Imam Syafi'i. Imam Hanafi, ya. Karena ya dia belajar pada muridnya Imam Hanafi itu. Imam Hanafi kaya, baca sejarahnya. Saya tanya ulang nih, saya lihat nih layar ya. Kira-kira ya, Imam Hanafi cepat nggak masuk surganya kira-kira? Cepat nggak kira-kira? Saya percaya cepat. Ya, begitu juga murid beliau yang kaya juga namanya Muhammad Asy'abani. Ya, itu kaya juga. Ya. Nah, ini ada 4 mazhab ya. Satu lagi nih, Imam Malik. Ini Imam Malik ini adalah guru lebih awal. Ya, jadi Imam Syafi'i ini kan awalnya di Palestina, pindah ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Kemudian barulah beliau ya belajar sama Muhammad Asy'abani ini. Ya, ini di Madinah, ini di Irak gitu. Imam Malik kaya. Silahkan teman-teman baca sejarahnya kalau nggak percaya. Jubahnya bagus-bagus, sandalnya bagus-bagus. Saya malah nggak suka sampai kayak gituan. Sandalnya cuma satu, itu pun udah buluk banget gitu. Beliau nggak, sandalnya terompahnya banyak. Jubahnya bagus-bagus, kursinya tinggi. Ya beda sama kursi muridnya. Itu Imam Malik itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak Imam Malik lama masuk surganya? Mungkin nggak kira-kira? Yang bilang nggak mungkin cuma geleng. Ya,
Oke, ini 2 orang ya, kita keep dulu 1 ya. Terus ada lagi 10 orang yang dijamin masuk surga. Silakan dicek. Ya, ternyata itu 8 kaya. Ya, 8 kaya. Penyebar agama Islam di Nusantara, siapa? Saudagar-saudagar, kaya-kaya. Lama nggak kira-kira masuk surganya? Wali Songo yang pertama, namanya Maulana Maghribi. Ya, kira-kira lama nggak masuk surganya? Saya percaya beliau cepat masuk surganya. Maulana Maghribi, wali pertama dalam Wali Songo itu kaya, ya, dan beliau yang membiayai semua wali-wali yang lain. Gitu. Kaya. Pendiri Muhammadiyah, siapa namanya? Darwis, nama aslinya Darwis, ya. Kemudian berubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, ya. Ahmad Dahlan, ya, biar lebih ada doanya gitu ya, ada spiritnya. Pulang berhaji beliau ganti nama Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, guru kita. Itu pengusaha luar biasa itu, ya. Usaha batik ya berkembang dari Kauman seluruh Jogja Semarang, kemudian ke Surabaya, kemudian sampai ke Jakarta, terus sampai ke Medan ya, berkembang gitu. Bahkan awal-awal Muhammadiyah itu dikembangkan melalui jalur bisnisnya dia gitu. Ini sejarah ini. Ya. Formasi awal Muhammadiyah itu berdiri 45% pengusaha. Orang kaya. Kemudian berkembangnya berapa tahun kemudian sampai 70% pengusaha. 70%. Gitu. Itu Muhammadiyah itu. Saya waktu ngomong ke Muhammadiyah itu ya, mereka sampai kaget tuh lihat fakta itu. Mereka nggak ngeh biasanya. Nggak ngeh. Saya kasih tahu, baru mereka ngeh gitu loh. Ya. Dan usahanya nanti saya jelasin juga ya NU seperti apa. Nah, si founder ini ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya usaha batiknya berkembang, kemudian bikin lagi usaha sekolah untuk menandingi Belanda, ya, bikin lagi usaha percetakan, ya, menandingi juga buku-buku dari Belanda gitu ya. Ada bukunya, majalah itu ditandingi sama beliau gitu ya. Ini berkembang juga kemana-mana, ya, berkembang kemana-mana. Dan memang nggak menumpuk di beliau. Akhirnya ini kan beliau wakafkan untuk umat, ya, dikelola oleh organisasi, oleh umat gitu ya. Aset ini bergulung. Beliau meninggal pun aset terus bergulung, ya, sehingga berapa tahun lalu divaluasi ya oleh seorang tokoh ya diterbitkan di Republika itu valuasinya berapa harta beliau lebih dari 300 triliun. Orang terkaya di Indonesia 1 2 3 4 5 itu biasanya harta sekitar 200-an triliun. Beliau meninggalkan bisnis, aset-aset ya, kampus, rumah sakit dan semuanya itu ya bergulung nilainya lebih dari 100 tahun, nilainya berapa? Lebih dari 300 triliun. Ya, dan itu menurut saya orang paling kaya. Kenapa? Harta bukan menumpuk di dia, tapi dia serahkan untuk umat, untuk bangsa. Itulah kaya, harta untuk dimanfaatkan gitu. Ya. Pertanyaan saya, mungkin nggak Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang harta semikian banyak itu, susah masuk surga? Saya mau tanya lagi. Mungkin nggak? Ya. Yang ngangguk saya tempelek loh, benar. Kurang ajar itu soalnya. Ya. Saya percaya Kiai Haji Ahmad Dahlan cepat masuk surganya. Ya. Kenapa? Punya hartanya untuk kebaikan. Ya. Pendiri NU gimana? Ini orang NU pun nggak tahu. Orang NU pun nggak tahu nih, saya cerita ini. Ya. Orang Nadiyin pun nggak tahu. Sebelum mendirikan NU, 7 tahun sebelumnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mendirikan NT. Jadi sebelum NU ada NT. Sorry, bukan mendirikan tapi memimpin. Ya, yang didirikan orang lain, beliau yang memimpin. Namanya NT. Sebelum NU ada NT. Apa ini? Ini NU kebangkitan ulama, NT kebangkitan pengusaha. 7 tahun sebelumnya. Nahdlatul Tujor. Tujor itu bentuk jamak dari tajir. Tajir itu apa? Pedagang. Orang Indonesia terjemahkan tajir itu kaya. Padahal tajir itu artinya pedagang. Ya, kebangkitan pedagang. 7 tahun sebelumnya beliau dirikan. Ya, dan visinya apa? Mau ada ini di seluruh kota. Ya, walaupun beliau bukan kota besar ya saat itu, tapi pengen ini berada di semua kota besar. Ya. Dan beliau itu ya tiap hari Selasa, ini kata siapa? Kata cucunya beliau, almarhum. Ya, namanya siapa? Gus Solah. Gus Solah itu adiknya Gus Dur. Gus Solah cerita bahwa setiap hari Selasa, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu tidak ngajar. Beliau kiai besar, Selasa nggak ngajar, ngapain? Ngurusin bisnisnya. Ya, tambak, oke? Hasil kebun, ya, ternak-ternak. Sampai beliau dagang kemana? Kediri, Gresik, Surabaya. Ya, dari Jombang, sekitar itu waktu itu. Sampai ya bergulung itu bisnisnya, sampai akhirnya Pak beliau bisa mewakafkan ya perumahan sekian hektar, perumahan loh saya bilang ya, dan lahan sawah sekian hektar. Itu. Saking kayanya beliau. Pertanyaan saya, mungkin nggak orang ya pengusaha seperti beliau, kaya seperti beliau ya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu lama masuk surganya, dihisap hartanya, mungkin nggak lama. Coba saya mau tanya, mungkin nggak kira-kira? Mungkin.
Kalau yang bilang iya ya, Anda digebukin aja sama orang Nahdien, saya bilang. Ya, saya percaya beliau cepat masuk surganya, walaupun hartanya banyak. Kenapa? Nah ini kata kuncinya. Hartanya digunakan untuk kebaikan. Dapatnya dengan cara yang benar, belanjanya dengan cara yang benar. Even ya kita belanja untuk keluarga pun ya, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, itu tetap pahala kok. Ya, sedekah jelas nih pahala, kita udah tahu kan. Sedekah, pahala, ngasih orang tua pahala. Kita ngasih anak aja itu pahala kok. Kita ngasih istri juga pahala kok. Ya, istri pengen beli baju baru. Ya, kita mungkin berdebat, ngapain sih baju masih ada? Tapi kalau kita beliin juga, itu tetap pahala. Siapa yang bilang enggak? Wong Nabi bilang gitu kok. Kalau punya 4 dinar, satu kasih sini, satu kasih sini, satu kasih sini, satu kasih ke istri. Ya, maka pahala yang paling besar adalah 1 dinar untuk istri itu. Ya. Wah, ini hadisnya langsung dicari sama ibu-ibu ya. Wah, kita cari hadisnya nih. Nanti tunjukin ke suami. Itu ada 2 hadis soal itu ya. Masya Allah ya. Nah, maksud saya apa? Saya cerita panjang lebar ini karena inilah kendala yang saya temukan selama ini ketika saya seminar ke Indonesia. Rata-rata orang kita, terutama yang Muslim, punya mental block ya terhadap kekayaan. Nggak mau kaya. Walaupun dia tahu, dia denger deh. Ya, harta buat umroh, harta buat haji, harta buat masjid, harta ya bangun pesantren. Dia udah tahu itu. Tapi pas ngobrol gini ya, nah itu. Nanti lama Pak masuk surganya Pak. Nanti kalau kaya jadinya sombong Pak. Saya tanya balik sama dia. Kaya sombong. Terus ada nggak orang miskin sombong? Banyak ternyata. Jadi sombong itu ya soal karakter manusia. Tapi kalau kaya Pak, itu ujian Pak. Ya miskin juga ujian. Ente pikir gampang jadi orang miskin? Ya. Orang kaya mungkin ujiannya bisa sombong. Orang miskin, ya kalau kena harta, ya atau di kekurangan harta, apa potensi masalahnya? Bisa murtad, tahu nggak? Bisa lepas imannya. Kita udah dengar kasusnya kan gitu. Ya. Nah, jadi insya Allah ya, saya percaya peserta seminar saya adalah orang-orang baik. Ya, di tangan teman-teman, ya harta juga untuk kebaikan. Nabi mengatakan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Teman-teman di sini adalah orang-orang yang baik, orang yang beriman. Baiknya itu ya apa? Harta itu di tangan teman-teman. Agar peradaban ini, Indonesia ini ya digerakkan oleh orang-orang baik semuanya. Ya, itu harta satu bulan di Indonesia itu bergerak 6.000 triliun. Ya, kebayang ya kalau digerakkan oleh orang-orang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Ini Indonesia jadinya baik, jadinya positif. Tapi kalau di tangan mereka jadinya kekacauan. Makanya orang beriman yang harus pegang tuh harta semuanya mestinya. Orang-orang yang jahat ini gitu ya, jangan punya harta dia. Jadi kita bisa atur dia, kita bisa setel dia. Tapi kalau harta di tangan mereka, dia nyetel kita. Sekarang ini terjadi sudah. Di Indonesia ya, di mana-mana. Ya. So harta itu netral ya. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang baik-baik, kita maknai secara positif. Apalagi kita tahu bahwa harta itu buat apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, banyak sekali fungsinya. Ya. Sip ya? Sampai di sini suara saya jelas? Oke? Acungkan jempolnya 2 tangan, boleh? Acungkan boleh? Yang ngacungkan jempolnya saya doakan rezekinya lancar, amin. Yang belum nikah, segera nikah, amin. Dapat jodoh yang soleh atau soleha, amin. Ya, dapat jodoh yang mapan, amin. Jodoh yang kaya, amin. Anak orang kaya, amin. Anak tunggal, bapaknya udah berumur, warisannya banyak. Mau makin kemana-mana ini ya. Udah, lanjut aja. Gambar yang berikutnya sudah. Ya. Jadi insya Allah harta itu netral, nggak apa-apa ya. Tenang aja, insya Allah di tangan orang baik jadinya baik. Ya. Nah, jadi kita mesti punya target yang besar ya, impian besar ya. Prof. B.J. Habibie itu punya impian yang besar. Ya, alhamdulillah kita sekarang menikmatinya ya, hasil karya dari beliau gitu ya. Beliau pengen memajukan orang Indonesia, bukan soal pesawat aja ya, soal yang lainnya juga gitu. Ya. Nah, menariknya menurut penelitian, kalau kita punya impian yang besar itu mengurangi resiko meninggal dunia. Ini jurnal psikologi ya, melibatkan 6.000 responden. Penelitian selama 14 tahun. Jadi target yang besar, impian yang besar itu memperkecil resiko meninggal dunia. Gitu. Teman-teman kalau nggak percaya ini, silahkan bikin penelitian tandingan. Nanti kita ketemu 14 tahun kemudian. Ya, kalau ini udah ada penelitiannya. Gitu. Jadi penelitian tuh nggak boleh dibantah. Ini kadang-kadang orang ini ya, orang tuh kalau nggak belajar tuh kita ngomong sama dia tuh repot. Jadi dia tuh enak aja bantah ceblak gitu kan. Asal ngomong aja gitu. Penelitian tidak bisa dibantah. Penelitian hanya bisa dibantah dengan apa? Penelitian yang lebih kuat. Gitu loh. Ya. Makanya belajar gitu. Terus juga ya, Anda yang kuliah S1, S2, saya S1 ya, saya S1. Bahkan S2 sekalipun itu tidak bisa bikin pendapat seenaknya. Yang bisa bikin pendapat siapa? S3. Jadi kalau orang S1, S2 pengen punya pendapat, itu dia harus ngutip pendapat S3 yang lain, penelitian yang lain gitu loh. Jadi nggak bisa seenak sendirinya. Kalau rasa-rasanya kurang setuju dengan penelitian A, penelitian B, bikin penelitian tandingan gitu loh. Ya jadi nggak bisa seenaknya, nyablak itu nggak bisa gitu ya.
Nah, ini hasil penelitian menunjukkan, ya, penelitian selama 14 tahun, target yang besar, impian yang besar, itu bikin apa? Mengurangi resiko meninggal dunia. Gitu. Ini insya Allah peserta seminar hari ini, insya Allah umurnya panjang semua, amin. Ya, panjang umurnya, panjang juga amalnya, ya, panjang juga reputasi amal baiknya, ya. Oke, lanjut lagi yang gambar berikutnya. Nah, ini kata kuncinya di sini, ya. Kita mau bahas nih, 100 jutanya di sini nih. Yang matanya tadi belum kebuka lebar, sekarang saatnya buka dengan lebar, ya. Ini matanya hijau semua sudah di sini nih. Mata duitan tuh bagus, ya. Yang penting apa? Mata duitannya bukan buat diri sendiri, gitu ya. Oke, ya, ini ya saya menjelaskan sedikit ya, nanti layarnya ke saya. Ini adalah cucu dari pendiri Toyota, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sama istri tuh nginap di rumah beliau, ya. Jadi kakek beliau yang mendirikan Toyota, tapi waktu itu tekstil. Diubah sama ayahnya menjadi dari tekstil menjadi otomotif, gitu. Nah, diteruskan oleh beliau, ya bersama saudara-saudara yang lain, ya. Toyota Family, ya, Toyota Company. Walaupun nama aslinya adalah Toyoda, ya, pakai D gitu. Ya, jadi keluarganya itu namanya Toyoda semua gitu, ya. Nah, saya nginap di sana ya 2 hari 2 malam di rumah beliau, masya Allah ya, senangnya luar biasa, bahagia luar biasa. Saya nggak nyangka bisa diperlakukan seperti itu. Waktu saya terbang sana saya nggak ngerti tuh bakal kayak gituan tuh, ya. Tahu-tahu ternyata saya dijamunya seperti itu, ya. Beliau juga nggak ada asisten rumah, nggak ada driver, masak sendiri, nyapu sendiri, bersih-bersih sendiri, nyetir sendiri, masya Allah, ya. Super kaya, super berpengaruh ya. Ini crazy rich Japanese ini, ya. Crazy rich Japanese ini, ya. Nah, sangat berpengaruh, sangat dihormati gitu ya. Bahkan kota itu diubah namanya menjadi Toyota City. Bayangkan ya, pernah kebayang nggak itu sebuah kota diubah dengan nama keluarga kita gitu kan? Nah ini dia. Tapi ya itu nggak punya siapa-siapa, nggak pakai asisten, semua dikerjakan sendiri. Tapi bukan itu yang kita bahas ya. Beliau itu dari situ saya belajar tentang ilmu 1 miliar, 1 triliun dan seterusnya. Ya. Jadi kalau pengen kaya itu kata kuncinya 2. Tergantung intention kita, tergantung contribution kita. Intention, contribution. Berapa ganjaran yang kita dapatkan? Bisa 100 juta, bisa 1 miliar. Tergantung apa? Intention kita, contribution kita. Ya, oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi beliau ini berpikirnya apa? Bukan buat Jepang lagi, tapi buat dunia. Ya, enggak profit lagi, tapi soal benefit. Ya, bukan profit lagi, tapi soal benefit gitu. Makanya istrinya beliau itu bertugas apa? Menginternasionalisasi nilai-nilai Toyota. Jadi bukan jualan Toyota, menginternasionalisasi nilai-nilai Toyota. Kerja keras, kreativitas ya dan seterusnya. Ya. Jadi ini kan hukum alam ya. Berapa yang kita kontribusikan, balasannya segitu. Berapa yang kita niatkan, intentionkan, ya, itulah balasannya. Karena bagi Allah ada niat, ada amal. Yang lebih dinilai adalah niat. Gitu. Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan apa? Intention. Ya, jadi kita mau dapat 100 juta atau lebih atau berapapun, itu tergantung niat kita. Buat perut kita sajakah atau buat orang banyak. Ya, itu namanya intention kita. Terus apa? Dikonkretkan oleh Pak contribution kita. Ya, ini hukum alam. Ya, ini hukum alam. Makanya kadang-kadang ya saya kalau lagi BU itu ya udah kita berusaha ya ngasih manfaat konkret buat orang banyak. Gitu. Bikin acara ini, bikin acara ini, bikin acara ini. Dan saya berusaha menilai itu menurut kacamata saya sebagai orang awam. Ya, berapa nilainya ini? 20 juta. Berapa ini? 30 juta. Berapa ini? 25 juta. Saya berusaha kayak gitu. Sehingga saya total, oh ini berarti sekitar 70 juta nih. Ya, 70 juta nih kontribusi saya. Nah, 70 juta yang kita tanam, kita kontribusikan, itu pasti berbalas semuanya. Makanya kalau teman-teman pengen 1 miliar, 100 juta atau berapapun, pastikan kontribusinya segitu. Ya, ini hukum alam. Ini hukum alam. Ya. Jadi kalau kita punya jasa, kita punya barang, cobalah beri kontribusi ya, beri kontribusi ya senilai segitu 1 juta. Ya, diawali dengan apa? Dengan intention. Ya, awali dengan niat, intention, kemudian tuangkan pada contribution gitu. Kita push nih bagaimana akhirnya tembus 100 juta itu. Ya. Bahkan tuh mitra-mitra saya, itu kan saya marahin sebagian. Ya, bukan dimarahin lah, tapi saya tegur dengan keras gitu ya. Saya bilang, saya tanya, berapa profitmu? Berapa profitmu? Ada yang bilang 15 juta, Pak. Ada yang bilang 20 juta, Pak. Saya tanya balik, itu profit. Terus berapa benefit yang kamu berikan? Ya. Untuk sesama, untuk mitra, berapa? Saya bertanya gitu. Nah, ternyata ada yang kurang. Dapat profit 15 juta, ternyata kontribusi bisa jadi cuma 8 juta. Ini 7 juta timpang nih saya bilang. 7 juta ini kurang nih saya bilang. Ya.
Ini nggak simbang nih. Nanti kalau nggak simbang terus lama-lama balik ke 8 loh saya bilang. Ya. Nah, harus ya namanya kita orang beriman ya, sebaik-baiknya manusia itu seperti apa? Iya, dia punya kontribusi, dia punya manfaat jauh lebih besar gitu. Dia punya benefit lebih besar daripada profitnya. Oke? Jadi kalau teman-teman pengen 1 juta atau berapapun, berikan manfaat sebesar itu. Ya, dengan intention, dengan contribution. Insya Allah 100 juta, 1 miliar itu kecil semuanya. Ya. Saya berani ngomong ini ya karena ya alhamdulillah ya bukan cuma saya gitu ya. Itu mitra-mitra saya sudah banyak yang membuktikan. Makanya saya berani banget, pede banget ngomong kayak ginian. Ya, beneran ini, beneran ini. Ya. Dan uang ini ya kalau kita nggak ngerti ilmunya, makin hari makin capek. Ya. Saya tantang gitu ya sama mitra-mitra saya. Saya bilang sama mereka, nggak mungkin uang habis ya. Saya gituin, tahu nggak? Nggak mungkin uang habis ya. Ya, ini saya mau tunjukin ya soal uang sebentar. Nih ya, ini uang Rp1. Gambar Sudirman. Rp1 yang berbeda lagi ya. Ini tahun-tahun berbeda. Rp1 lagi, gambar wanita Indonesia. Rp1 lagi yang berbeda. Ya. Ini paling mahal nih, paling repot nih. Ini 1 miliar di, Rp1. Lupa saya, ngomong miliar mulu ya tadi. Ini Rp1 di zaman Belanda. Ini paling susah didapatkan ini ya. Kalau nilainya sekarang nih hampir 1 juta juga ini. Ya. Rp1 ini zaman Belanda. Oh tadi itu zaman kemerdekaan. Ya. Nah ini juga menjadi incaran para kolektor ya. Rp1 gambar Soekarno. Ya. Nah itu zaman itu ya uang kayak ginian udah bisa beli macam-macam gitu kan. Nah sekarang karena inflasi dan macam-macam, ya akhirnya uang segitu nggak ada nilainya. Contoh ekstrimnya nih kayak negara Zimbabwe ya. Ini uang di tangan saya 20 billion dollars ya. Uang Zimbabwe ini ya. Itu nolnya banyak banget tuh. Bingung kan ngitungnya kan? Nah, uang ini ya kalau nggak ngerti ilmunya ya habis. Karena apa ya? Itu tadi inflasi dan seterusnya gitu. Makanya orang ya akhirnya mengumpulkan emas ya dan seterusnya gitu. Tapi saya pengen kasih tunjuk ya satu hal. Ya, tadi udah saya sharein tuh, saya bocorin tuh. Kita ngasih uang buat sedekah. Pertanyaan saya, kira-kira berbalas nggak? Kita ngasih uang buat sedekah, berbalas nggak? Yang bilang berbalas coba ngangguk. Yes, ya. Ngasih uang buat orang tua, ya, memuliakan orang tua, berbakti sama orang tua. Berbalas nggak kira-kira? Yes, berbalas. Bahkan bukan sekedar berbalas, pasti lebih loh balasannya kan? Pasti lebih balasannya, ya kan? Terus kita ngasih lagi uang misalnya untuk apa ya? Nuntut ilmu lah. Mungkin ikut seminar, ikut training atau kuliah ya, bayar uang sekolah anak misalnya. Kan nuntut ilmu tuh. Nuntut ilmu itu berbalas, nggak mungkin nggak berbalas. Ya, berbalas juga itu, bahkan lebih berbalas ketimbang sedekah. Karena nuntut ilmu wajib. Gitu. Terus kita ngasih uang lagi ke anak, berbalas nggak kira-kira? Ini penafkahan, wajib hukumnya. Tahu nggak? Sedekah itu gimana pun tetap sunnah. Nafkahi anak wajib, berbalas. Ya. Saya mau belanja Pak, jajan Pak. Wah, jajan di warung, jajan di restoran, jajan di kafe, ya makan senang-senang kayak gitu aja. Itu pun sebenarnya berbalas, tahu nggak? Kata kuncinya cuma satu, ya, meletakkan niat yang benar. Ya, jadi teman-teman kalau belanja tuh ya, saran saya di di tempat-tempat UKM ya, teman-teman belanja di sana, niatin apa? Ketika belanja itu apa? Menggerakkan roda ekonomi. Jadi berpikirnya untuk Indonesia, berpikirnya untuk umat, ya. Dan kita belanja buat dia. Ada selisih untung buat dia kan? Namanya orang dagang pasti untung dong, ya. Dia dapat untung. Untungnya buat apa sih? Kemungkinan besar dia gunakan juga untuk yang baik-baik, benar nggak? Nafkahi anaknya, sekolahin anaknya, benar nggak? Ngasih makan istrinya. Dia juga punya orang tua yang perlu berobat misalnya, ya. Jadi itu menggerakkan roda ekonomi semua, menggerakkan roda kebaikan, ya. Jadi kalau niatnya kayak gini, ini makanya pentingnya intention nih saya bilang, ya. Niatnya kayak gitu ya, itu pasti ya, insya Allah pasti berbalas. Ya. Atau misalnya gini nih, kita belanja kan, berapa nih kue nih, Kang? 25.000. Kita tahu nih, kita bisa tawar nih 20.000. Karena kita udah dengar nih, ya. Kayaknya 20.000 doang nih. Cuma dia bilang 25.000. Sebelah juga 20.000, 20.000. Jadi kita bisa tawar nih, dari 25 bisa turun sebenarnya 20. Tapi kita nggak tawar. Niat kita apa? Dia punya anak. Oke? Dia punya anak.
dia punya istri, dia pengen nafkahi juga kan anak istrinya kan, selisih 5.000 tuh ya sudahlah buat anak istrinya. Ya. Itu bagian dari sedekah, bagian dari menggerakkan roda ekonomi, bagian dari apa? Menggerakkan roda-roda kebaikan. Berbalas. Yang penting itu peletakan niatnya. Makanya saya ngomong kayak gitu sama mitra-mitra saya. Di mana potensi uang yang nggak balik? Jadi kalau peletakan niatnya benar, itu insya Allah uang itu pada balik semua. Bahkan baliknya lebih-lebih semua. Ya, makanya peletakan niat itu sangat-sangat penting. Dalam Islam, niat lebih utama daripada amal. Ya, amal tentu penting gitu ya, tapi niat ini lebih dihitung gitu, karena dia akan mempengaruhi amal semuanya. Ya, nah makanya teman-teman itu ya dalam mengeluarkan uang itu dibawa tenang aja, ya dibawa tenang aja. Ya, kita punya istri boros, ya itu nggak baik. Siapa bilang baik ya? Nggak baik itu ya, nggak baik itu ya. Tapi kita menceramahi dia pun kayaknya perlu waktu gitu. Kita ngomong dikit, dia ngomongnya lebih galak, ya, vocabnya lebih banyak, ya, vocabulary-nya wanita kan lebih banyak. Laki-laki ngomong sehari kan cuma 7.000 kata, ya. Wanita 3 kali lipat, 21.000 kata. Jadi kalau kita ceramahin dikit, dia ceramahnya lebih panjang, gitu. Dan itu 21.000 kata harus habis dalam sehari. Kalau nggak habis, besok diakumulasikan. Waduh. Jadi besok bisa 40.000 kata loh. Jadi mending habis hari ini aja gitu kan. Nah, jadi misalnya ya, saya kasih contoh ekstrim ya. Kita punya istri misalnya yang agak boros gitu ya. Gitu. Nah, sambil kita mendidik dia agar tidak boros ya, tapi niatin aja ngasih uang ke istri apa untuk nyenengin hati dia. Nyenengin hati istri, kira-kira pahala nggak? Pahala nggak kira-kira? Pahala. Kita kasih tuh uang ke istri. Kira-kira uangnya berbalas nggak kira-kira? Berbalas nggak kira-kira? Berbalas. Jadi di mana pusingnya coba? Ya, di mana pusingnya coba? Oke. Nah, jadi ya saya berharap teman-teman yang mulai hari ini ya, mulai hari ini peletakan niatnya tepat. Ya harus tepat ketika kita mengeluarkan uang. Kita nih ya hidup di Indonesia, banyak kejadian yang nggak ideal. Kita jalan nih naik mobil ya, atau naik motor, parkir. Kan banyak tuh parkir liar, benar nggak? Harusnya kan kita nggak bayar di sana. Tapi ada aja tuh tukang parkir. Ya, dia kayak malaikat, nggak kelihatan, tapi tiba-tiba kelihatan. Kan kayak malaikat itu. Ya kan? Pas kita mau keluar, udah muncul dia. Ini kalau kita ngomong rasional, kadang-kadang jengkel lihat orang kayak ginian. Tapi udah niatin aja, oh iya dia punya orang tua juga, dia punya mertua juga, punya anak istri juga, ya sudahlah. Minimal buat mencukupi dapurnya. Ya kalau dia masih jomblo, belum nikah, ya sudahlah, dia kan juga perlu makan. Ya kan? Masa tiap hari dia makan Indomie, kan kasihan. Kalau dapat uang lebih banyak, dia bisa makan yang lebih bergizi. Selesai sudah. Jadi ngasih uang itu ya, walaupun kita tahu misalnya di sini nggak harus bayar, ya, tapi ada kayak itu udah niat bantu dia ya, udah selesai, nggak pusing. Ya, ini cara pikir yang saya pakai, ya alhamdulillah sudah berapa tahun terakhir. Dulu tuh saya sama tukang parkir suka berantem, suka berantem, karena saya tahu ini nggak bayar harusnya gitu kan, dan ini sudah areanya si pemilik ini gitu kan, tapi kan selalu ada orang-orang kayak gituan. Jadi dulu saya sering berantem tuh kayak gituan, ya. Jadi kadang-kadang saya kasih duit pun juga saya kecil-kecilin tuh pokoknya. Nah, tapi sejak saya pakai cara pikir yang ini, ya sudahlah ya, ini juga bantuin dia, keluarga dia, ya sudah. Nah, saya lebih tenang, rezeki makin lancar, dia pun juga happy mudah-mudahan. Ya. Sip ya? Sip? Oke, nah sekarang kita bicara tentang teknis. Boleh munculkan di layar, Mas Ahmad yang gambar itu, hexagonal of dream. Ini adalah slide paling penting hari ini ya, bagaimana teman-teman bisa meraih impiannya. Ya. Saya doakan teman-teman, apapun impiannya, selagi itu kebaikan, mudah-mudahan ya, Allah kasih kelancaran, Allah kasih keberkahan ya. Ini penting banget, silahkan dilihat. Nanti ya setelah acara ini ya teman-teman silahkan minta ya slide-slide-nya pada panitia ya. Silahkan minta pada panitia, nanti akan dikasih semuanya. WA aja langsung nggak apa-apa ya. Nanti akan dikirim. Dikirimnya cepat pakai WA ya, nggak pakai Tiki, nggak pakai JNE ya. Masa ngirim gambar doang pakai Tiki. Pakai via Tiki, via JNE, via Valen ya. Nggak, langsung ya. Nah, baca dulu benar-benar baik-baik ya, nanti saya jelasin. Oke, boleh layarnya balik lagi ke saya. Ini namanya hexagonal of dream ya, hexagonal of dream. Jadi segi 6 dia ya, jadi segi 6 ada 6 sudut gitu ya. Tapi abaikan soal sudutnya. Intinya itu adalah pengalaman saya ya, bagaimana dapat rumah impian, mobil impian gitu. Kita belajar ya soal impian ya, tentang apa? SMART misalnya, specific, measurable, achievable, realistic, and time.
Oke, silahkan. Ada lagi pakai ilmu visual, silahkan. Pakai yang tertulis, silahkan. Tapi yang paling ampuh yang saya rasakan, ya tadi itu. Itu yang paling ampuh sudah. Ya. Nah, karena itu saya pengen tunjukin ya ke teman-teman. Ya. Nah, yang pertama, spiritual ya. Maksudnya apa? Impian kita itu melibatkan Allah. Ya, jadi memang Allah suka dengan impian kita. Jangan sampai Allah tuh nggak suka dengan impian kita. Contoh, dia pengen beli Fortuner misalnya. Ya, atau digantilah CR-V boleh, Pajero boleh gitu ya. Dan saya nggak ada kerjasama dengan showroom loh. Jangan dipikir saya kerjasama dengan showroom mobil, enggak ya. Saya cuma ngasih contoh doang ya biar ada real gitu. Terserah mobilnya apa, pengennya apa gitu ya, mobil impian kita. CR-V, Pajero, Fortuner, ya, Captiva atau yang lainnya, misalnya gitu ya. Pengen banget. Niatnya apa? Tetangga beli Pajero, Pajero Sport, wah nggak mau kalah. Ah ini nggak bener ini. Ya. Dia dapat uang nggak bener. Ah ini temannya Bu Tejo nih, udah mulai ngomong macam-macam. Ya. Nah, itu niatnya udah nggak benar. Kenapa? Nggak mau kalah sama tetangga. Ya. Atau apa? Wah, aku eselon 1, dia juga eselon 1, masa kalah? Ah, ini nggak benar. Aku manajer, dia juga manajer, masa kalah? Ini nggak benar. Tapi misalnya ya, kenapa kita pengen CR-V? Kenapa kita pengen Pajero, Fortuner? Ya, itu kan mobil agak lega, Pak. Ya, jadi anak saya kalau naik itu enak, Pak. Ya, istri saya juga hanya senang ya, kalau mau baring juga gitu ya, di sebelah saya itu wah masih bisa tuh enak gitu loh. Nah, karena itu saya pengen mobilnya kayak gitu, Pak. Dan agak tinggi, Pak. Ya, daerah saya ini, Pak, ya mohon maaf, Pak, kadang-kadang banjir. Ya, kalau pakai Fortuner, Pajero tuh nah, agak tinggi. Jadi banjir-banjir kecil masih bisa lewat lah, gitu. Nah, jadi niatnya udah bener tuh. Kenapa? Nyenengin keluarga. Nyenengin keluarga itu perintah Allah juga. Ya. Nah, paling minim niatnya itu, paling minim. Syukur-syukur punya niat lebih besar. Kenapa? Kenapa pengen Pajero? Kenapa pengen Fortuner? Oh, biar bisa ngantarin Ustadz, Pak. Ya, Ustadz kan harus dimuliakan. Oh, makanya saya mau cari mobil yang bagus. Nah, itu lebih baik lagi. Gitu. Tapi paling minim niatnya gitu, nyenengin keluarga. Ya. Nah, nanti ada lagi tuh ilmunya. Kalau belum mampu Pajero gimana? Belum mampu Fortuner gimana? Gitu. Ya. Oke, jadi yang pertama, impian kita tuh melibatkan Allah. Allah itu ridho dengan keinginan kita. Jadi keinginan Allah, keinginan kita tuh selaras. Jadi dibantuin ntar sama Allah. Satu. Yang kedua, emosional. Ya, tadi spiritual, yang kedua adalah emosional. Ya. Jadi impian itu harus ada apa ya? Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, itu ada emosi kita di sana. Ya, ada perasaan kita di sana. Jadi baper yang positif. Gitu. Maksud saya gini, ada orang ya cerita misal mobil Xenia. Dia nggak tertarik. Avanza dia nggak tertarik, tapi pas R3 dia senang. Wah, R3 agak unik, Pak. Kalau Xenia sama Avanza di mana-mana ada. Itu mobil sejuta umat. Nah, gitu. Jadi di hatinya tuh nggak ada rasa gitu. Tapi pas R3 dia senang. Atau sebaliknya, ya, R3 males lah. Harga jual nanti nggak oke. Ya, harga jual kembalinya nggak oke. Kalau Avanza stabil, Pak. Nah, pas cerita Avanza dia senang. Ada perasaannya di sana. Jadi impian itu kalau ada rasa di sana lebih cepat tercapainya. Ketimbang yang nggak ada rasa. Termasuk juga rumah. Ya, rumah ini kan soal selera juga itu. Ya. Jadi pas lihat ini kita selera, pas ini kita nggak selera. Nah, kalau kita kejar nih yang nggak selera ini susah dapatnya. Jadi pastikan ada ikatan emosinya, gitu. Emosinya itu maksud perasaan ya, bukan emosi marah-marah, bukan gitu ya. Nah, jadi ada ikatan emosinya, ya, dan ini juga getaran ini, rasa ini dirasakan juga oleh pasangan kita. Dirasakan juga oleh orang tua kita, mertua kita. Ya. Jadi itu dibayangkan ya, ada rumah tipe 120 ya, rimbun di depannya, hijau-hijau gitu ya, marmernya bagus ya, atapnya itu ya warna coklat-coklat juga bagus seperti itu ya. Wah, kita ada getaran tuh di hati kita. Istri kita juga melihat ada getarannya. Orang tua kita, mertua kita juga ada getarannya. Ah, itu lebih cepat tercapai. Jadi emosionalnya dan orang-orang terdekat kita juga merasakan emosi yang sama. Ya. Spiritual, emosional. Ya. Nah, yang berikutnya, balik tadi, coba gambaran tadi, coba lihat lagi, biar teman-teman ingat. Ya, silakan lihat. Tuh ya, jadi yang pertama adalah spiritual, itu yang paling atas. Ya, spiritual yang paling atas, kemudian emosional ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sensitif ya, yang ketiga.
Oke, balik lagi layarnya ke saya boleh? Tadi minum dulu sebentar ya. Ini kamar apa ya, ruang kerja saya ya, tapi ya itu anak-anak saya bebasin memang untuk gambar-gambar, nempel-nempel ya. Jadi ya kayak ginilah ya. Kita udah bersihin, ada yang ditempel ya kan. Jadi ini biasanya penuh semua dengan tempelan. Oke, eh, sensitif maksudnya gini, impian itu harus bisa dirasakan oleh 4 panca indera. Berapa panca indera? Berapa? Nah, yang kalau kurang dengar tuh bilangnya 5 tuh, bukan ya 4 ya, 4. Ya 4 tuh segini ya, mau segini. Dirasakan oleh ya minimal 4 panca indera. Dengar, lihat, sentuh, hirup ya. Dengar, lihat gitu ya, sentuh, hirup. Jadi misalnya ya teman-teman pengen mobil tertentu ya, mobil merek tertentu gitu. Nah itu kalau sekedar apa ya, pengen terus pakai poster, pakai wallpaper itu kurang efek ya. Gimana biar lebih ngefek? Biar lebih ngefek ya, teman-teman ya saran saya bukan sekedar poster, bukan sekedar brosur, bukan sekedar wallpaper di handphone, di laptop, bukan. Tapi apa? Mobil yang kita mau itu, rumah yang kita mau itu disewa ya. Itu. Disewa aja udah. Kenapa? Karena kan kalau kita sewa ya, sebulan, bukan 1 hari loh, sebulan. Dan saya tidak ada kerjasama loh dengan rental mobil, nggak ada ya. Ini semata-mata buat impiannya teman-teman gitu. Apalagi ini sekarang ya, lagi pandemi, itu penyewaan mobil banyak yang murah menurut saya. Itu teman-teman bisa pakai. Karena gini, misal nih ya, teman-teman pengen tuh mobil, misalnya apa ya, kita coba misalnya kayak yang Camry lah, misalnya Camry. Kita sewa kan, itu panca indera kan merasa, sentuh, ya, kita sentuh itu semuanya, joknya seperti apa, setirnya seperti apa, dashboard seperti apa, kita sentuh semua kan. Kita buka pintunya, cekrek gitu kan. Nah, kita hirup aromanya, ya. Terus juga kita gas kan, wah beda kan suaranya kan gitu. Itu ngasih stimulus ke otak. Dan biasanya otak suka. Kalau suka, otak ini pengen ngulang dia. Jadi ketika nanti sudah selesai sewanya, otak akan cari cara bagaimana caranya biar punya beneran. Gitu. Cara kerja otak nih gini, jadi kalau dia suka sesuatu, dia pengen ngulang. Makanya kalau kita makan sesuatu, suka, kita pengen ngulang. Kita liburan, suka, pasti pengen ngulang. Ya, kita ML misalnya kan, suka, pasti pengen ngulang. Gitu. Ya. Nah, masalahnya kalau belum pernah coba, kan otak ini nggak punya informasi. Jadi gimana cara ngulangnya? Akhirnya cuma baca-baca doang. Nah, ini kurang powerful. Harus coba. Selagi legal, halal, coba. Ya. Cuma ini ya, hanya berlaku buat barang. Ya, untuk orang nggak bisa. Ya. Oh, saya pengen istri, Pak. Terus apa? Sewa dulu, Pak. Wah, nggak bisa. Tak tempeleng gitu ngomong gitu ya. Ini hanya berlaku untuk barang ya. Jadi misalnya rumah, mobil, motor, laptop, ya, handphone itu silakan. Saya lakukan itu beneran. Ya. Nah, itu alhamdulillah dapat gitu. Pada rumah dapat, pada mobil juga dapat. Yang kurang lebih mirip yang apa yang saya pengen itu. Ya. Nah, jadi contoh sederhana ya, kayak orang kalau sudah berumroh lebih mudah untuk berhaji. Kenapa? Begitu dia sudah umroh, dia rasakan tuh namanya lobby hotel di Mekah itu kan beda sama hotel di Indonesia. Aromanya udah beda. Walaupun mereknya sama, Hilton, Hilton. Hilton Jakarta dengan Hilton di Saudi beda. Sheraton, Sheraton, ya beda. Di Surabaya juga ada Sheraton, ya. Di Jakarta ada Sheraton, tapi Sheratonnya di Saudi, di Mekah ya beda. Aromanya udah beda, orang seliwerannya beda, kamarnya beda, view-nya beda, semuanya beda, makanannya beda. Nah, ini harus dirasakan oleh 4 panca indera, bahkan 5 panca indera. Kalau makanan berarti sampai 5 panca indera. Gitu. Nah, begitu dia pulang umroh, sensasi itu masih ada di kepalanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh, apa yang dia hirup, itu masih ada kan gitu. Bahkan kadang-kadang sama dia disambung. Disambung pakai apa? Dia beli tuh aroma-aroma, parfum-parfum khas Arab itu dia taruh di rumahnya tuh. Ya. Dia taruh tuh di kamarnya. Ya, sebagai orang kayak gitu tuh ya. Agar apa? Mengenang di sana itu. Ya. Dia pengen membayangkan itu. Nah, makanya lebih mudah bagi dia untuk berhaji. Karena dia pernah ngalamin ini, belum lagi desak-desakannya. Kan ngalami tuh, ya kan? Nah, udah. Jadi otak punya pengalaman itu, otak suka pengen ulang. Kalau nggak suka, dia nggak mau. Ya.
Makanya kalau nggak nyoba ini kan repot, ya. Kalau nggak nyoba ini repot. Makanya saran saya mesti coba, ya. Itu istilahnya sensitif ya, bisa di-sense oleh minimal 4 panca indera. Kalau makanan 5 panca indera. Ya. Jadi itu sebenarnya kayak latihan kaya. Kita belum kaya, latihan kaya. Belum punya, latihan punya. Ah itu. Ya. Kesimpulannya bahasa ringkasnya kayak gitulah ya. Kita udah selesai 3 ya, spiritual, emosional, sensitif ya. Kemudian yang keempat, kita lihat ya. Kita naik lagi ke atas sama yang massive ya, setelah sensitif, massive. Ya, boleh balik lagi layar ke saya. Jadi impian itu harus melibatkan orang banyak, entah itu sosial, entah itu bisnis. Makanya saya punya produk gitu ya, saya nggak mau masuk ke apotek-apotek secara nasional, saya tidak mau masuk ke toko-toko suplemen secara nasional ya, tapi saya memilih pakai cara kemitraan dengan begitu banyak orang jadi pengusaha. Ya, ada agent, distributor dan seterusnya gitu ya. Nah, ini massive namanya, melibatkan orang banyak. Begitu juga TK saya, TK Khalifah, kita pakai cara kayak kemitraan ya, kayak franchise gitu ya, walaupun nggak sama. Nah, itu kan cepat jadinya, bisa puluhan cabang se-Indonesia. Ya, saya bikin lagi kampus ya, Umar Usman di Jakarta. Ini sosial nih kampus. Ya, tapi awal berdirinya saya bikin seperti apa? Saya libatkan juga orang banyak. Urunan, urun rembuk juga, oke? Okay? Yang punya ilmu kasih ilmunya, yang punya tenaga kasih tenaganya, yang punya uang kasih uangnya. Itu kita libatkan. Nggak sampai setahun tuh kampus berdiri, alhamdulillah. Sekarang udah tahun ke-8 sudah, alhamdulillah. Ya, saya nggak nyangka, saya pikir ya, saya ngomong kemana-mana, 6, 7, 6. Ya, saya pikir cuma 6 tahun atau 7 tahun. Ternyata kemarin saya dikasih tahu udah 8 tahun nih. Oh, 8 tahun sih ya. Iya, ini angkatan ke-8. Oh iya, kaget saya. Nah, itu melibatkan orang banyak. Ya, jadi entah tujuannya sosial atau bisnis, libatkan orang banyak. Gitu. Jadi, tanda petik ya, kita memikirkan orang banyak juga. Gitu. Allah akhirnya apa? Ya, mudah-mudahan rahmatnya turun. Karena apa? Kita melibatkan orang banyak. Ya. Sampai di sini yang dengar suara saya jelas, coba angkat jari telunjuknya boleh? Jari telunjuknya boleh? 2 telunjuknya boleh? Oke. Nah, berarti suara saya kedengaran nih ya. Bagi yang nggak mengikuti, ya berarti nggak dengar itu. Ya. Oke, ini sudah ya, massive gampang dipahami. Kemudian progresif. Mas Ipo, tapi Mas Ipo kasih contoh itu Xenia, Avanza. Saya nggak selera Mas Ipo. Saya nggak suka. Saya pengennya Fortuner. Ya. Saya pengennya Camry, saya pengennya Mercy, saya pengennya BMW. Ya, saya bilang simpel aja, sewa aja Mercy-nya. Ya. Sanggup nggak? Sewa aja Pajero-nya. Sanggup nggak? Nah, kalau belum sanggup, berarti Anda belum pantas punya. Pakai ilmu yang ini, namanya progresif. Apa itu? Bertahap. Kita misal ya, pengen mobil Pajero misalnya. Atau Land Cruiser misalnya. Land Cruiser nih. Land Cruiser kan 1 miliar lebih. Pajero mah masih murah. Ya. Mahal itu bagi yang belum mampu beli aja. Mobil itu sebenarnya nggak ada yang mahal. Tergantung duit kita. Ya. Kalau duit kita banyak, semua murah. Tapi kalau lagi bokeh, ya, itu Yamaha Mio juga mahal rasanya. Ya, jadi tergantung duit itu. Jadi buang kata mahal, saya bilang ya. Saya sejak 10 tahun lalu udah bilang, jangan pakai kata mahal. Semua itu tergantung duit, tergantung kapasitas. Kalau kapasitasmu besar, kalau duitmu banyak, semua jadi murah. Benar? Benar nggak ini? Umroh 15 juta. Dulu pernah umroh 15 juta. Ya, 10 tahun yang lalu. Bagi kita tetap mahal. Sekarang umroh sudah 28 juta. Kita bilang mahal lagi, ya makin nggak berangkat. Ya, harusnya apa? Insya Allah ini murah bagiku. Nah, ini mindset. Jadi doa, jadi sugesti. Ya. Ketimbang mahal. Kalau mahal artinya Pak, aku nggak mampu nih, kejauhan. Gitu. Jadi mulai sekarang buang kata mahal. Nggak ada yang mahal. Ya, mahal itu tergantung saldo aja, beneran. Teman-teman punya saldo ya, misalnya berapa? 10 miliar. Lihat Mercy harga 700 juta, itu kan kayak receh. Kayak mobil mainan jadinya. Ya nggak? Tapi kalau duitnya bokeh, lihat Yamaha Mio aja mahal. Apa-apa jadi mahal gitu. Nah, yang mahal ini ada, contohnya gini. Nasi goreng di pinggir jalan. Ya, pakai warung tenda. Harga berapa? 80.000. Kang, ini berapa harganya? Nasi goreng 80.000. Ah, ini mahal nih. Ngajak berantem nih orang, ngajak gelut nih. Karena apa? Biasanya nasi goreng di pinggir jalan nggak segitu harganya kan. Walaupun kita mampu bayar, tapi ini kayaknya nggak wajar. Nah, itu baru mahal. Ya. Tapi kalau yang lain-lain jangan pernah bilang mahal. Biasa aja. Belum mampu beli, udah. Insya Allah ini murah ntar. Ya. Itu aja udah. Jadi ini sugesti, ya, doa juga.
Nah, kita masuk pada progresif ya, itu impian yang bertahap. Jadi kalau kita pengen Land Cruiser, bertahap dulu. Xenia second misalnya. Nggak apa-apa. Nanti sudah punya Xenia second, miliki misalnya Avanza baru misalnya. Atau Innova baru misalnya, yang lebih tinggi. Ya. Kemudian miliki lagi, udah berhasil punya Innova, naik lagi kita ke Fortuner atau Pajero misalnya, atau CRV misalnya. Setelah ini, baru Land Cruiser. Nah ini lebih ketelan sama otak. Ketimbang sekarang naik motor Cina second, belum lunas lagi, masih leasing, ya kan? Langsung punya target, Land Cruiser, Land Cruiser, Land Cruiser. Otaknya bingung, konslet, ya. Nah jadi kejauhan, sama kayak seorang ya, mohon maaf ya, office boy, pengen tahu-tahu jadi direktur, tak nyambung, otak nggak nyambung jadi. Kalau dia jadi office boy, targetkan tahun depan aku jadi staff tetap, ya, nggak subkon lagi sudah, ya, nggak kontrak lagi sudah, oke? Nah, terus apa lagi? 3 tahun lagi jadi supervisor, 5 tahun lagi jadi manajer, 7 tahun jadi GM, ya, kemudian jadi direktur. Jadi impian boleh besar, mencapainya bertahap. Itu namanya progresif. Otak lebih mudah untuk menerima. Ketimbang susah, langsung mikirnya miliar. Wah, ini repot. Lagi hidup susah, lagi miskin, langsung ngomong miliar. Nggak ketelan sama otak. Ya. Nah, ini kelemahan ya. Saya lihat tuh di beberapa multi level. Ya. Orang bergabung di multi level, bergabung 500.000, bergabung 1 juta. Baru datang ditawari, kapal pesiar. Nggak nyantol di otaknya, nggak nyambung di otak. Dia makan aja hari-hari susah. Ngomong kapal pesiar coba. Wah, BMW, Mercy, gini semua. Nggak nyantol di otaknya itu, tahu nggak? Nggak nyambung juga di otaknya. Nah, lebih ketelan sama dia adalah apa? Income tambahan 5 juta sebulan. Nah, ini kan ketelan sama dia. Nanti sudah 5 juta, naik lagi. Gitu. Ya. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Mencapainya apa? Bertahap. Coba ya bayangkan ya, teman-teman sekarang naik motor juga nih. Motor second gitu. Ya. Murah lah jelas gitu. Nah, tapi kita berpikir kan, aku pengen Pak, mobil Brio Pak, second. Ini kan lebih ketelan. Ya, dari motor ke Brio, second. Ini lebih ketelan. Ketimbang naik motor, tiba-tiba Pak, pengen BMW Pak. BMW seri 7 Pak. Nggak nyambung ini. Nah, nanti sudah punya Brio, baru naik lagi. Avanza. Gitu misalnya. Ya, nanti sudah Avanza, naik lagi. CR-V atau Captiva. Ya. Setelah itu baru naik lagi nanti BMW atau apa. Ya. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Kita sekarang TK, berarti yang berikutnya adalah apa? SD. Walaupun tujuan akhir kita adalah apa? S2. Misalnya. Ya. Jadi otak lebih gampang nerangkan. Nah, itu namanya progresif. Yang terakhir adalah namanya proaktif. Namanya apa yang terakhir? Namanya apa yang terakhir? Proaktif ya, dan prom. Jadi kita harus lakukan segera. Tadi sudah saya bocorin di awal tadi. Ya. Jadi harus proaktif, segera melakukannya. Efeknya akan besar. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ini salah satu kaidah fikihnya ya, kalau sebuah kebaikan belum bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Lakukan sebisanya. Ya, beliau itu mengeluarkan kaidah fikih itu ada puluhan, salah satunya itu. Ya, itu kaidah fikih itu ilmu yang luar biasa itu. Jadi kalimat simpel yang disusun beberapa itu bisa memahami ribuan bahkan jutaan kejadian. Ya, itu patokan dasarnya. Itu luar biasa. Emang cerdasnya luar biasa Imam Syafi'i. Ya. Jadi itu kalimatnya simpel-simpel ya, terak. Itu cuma puluhan kalimat doang. Ada 20-an, ada 30-an. Ya. Jadi ribuan kejadian apapun sampai akhir zaman, ya, bisa tuh dipotret dengan itu doang aja. Contohnya gini, saya mau bikin, Mas Ipo, panti asuhan. Oh ya bagus bikin, tapi uangnya belum ada Mas Ipo. Saya hitung-hitung mau bikin panti asuhan itu mungkin 200 juta lah. Gitu. Oke, belum bisa 200 juta. Terus apa yang bisa? Miara anak yatim 2 orang bisa nggak di rumah? Nah, kan masih bisa. Mulai dari sana. Waduh, nggak sanggup Mas Ipo. Naruh anak yatim 2 di rumah. Uangnya berapa? Belum lagi kelakuan mereka, Pak. Belum tentu saya sabar, Pak. Ya sudah, belum bisa. Apa yang bisa? Nah, misalnya apa? Ngasih santunan buat 2 orang anak yatim di panti asuhan, tidak di rumah kita. Ya. Bisa? Masih bisa. Ya. Waduh, tapi kalau rutin tiap bulan nggak kuat, Pak. Beneran, Pak, belum kuat. Ya sudah, kalau gitu pas Muharram, pas Ramadan. Masa nggak bisa juga? Masih bisa kan? Nah, jadi belum bisa semua, jangan tinggalkan semua. Apa yang bisa? Nanti seiring kita sungguh-sungguh nih ya, pas Muharram kita muliakan anak yatim, pas Ramadan kita muliakan anak yatim. Ya,
Kadang-kadang bulan yang lain pun ada rezeki, kita muliakan juga anak yatim. Terus seperti itu. Nanti Allah kasih kesempatan sama kita. Kalau memang pantas, memang layak, punya tuh panti asuhan. Bisa bikin panti asuhan. Ya. Jadi sebuah kebaikan, sebuah amal, ya kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Itu juga ternyata apa? Bukan sekedar amal, itu juga impian gitu cara kerjanya. Ya. Dan segera. Ya. Pengen buka kafe. Ya, belum bisa. Ya sudah, kita jual misalnya apa? Kopi ya, saset, jual. Coklat saset, jual di Indonesia. Nggak harus kafe kan? Karena kafe modalnya lumayan. Ya sudah, kita jual itu aja dulu, apa-apa. Pengen buka Pujasera, belum bisa, buka restoran, belum bisa, buka rumah makan, belum bisa rumah makan, bikin gerai-gerai makanan kecil-kecil, kios-kios. Belum bisa juga, jualan online di Instagram, open PO. Hari Jumat ini aku mau bikin rendang, siapa mau pesan? Ngomong di grup WA. Ya, aku mau bikin karedok nih, khas Sunda banget udah. Ya, pokoknya Sunda pisah sudah. Ya, open PO 2 hari, siapa mau pesan? Jadi lakukan apa yang bisa. Ini kadang-kadang orang muluk-muluk kan, wah saya pengen Pak bikin restoran Sunda Pak, yang konsepnya bagus Pak, wah ini nih Pak, ya nanti ada juga suara-suara musiknya Sunda semuanya Pak gitu. Saya hitung-hitung Pak, modal 1,5 miliar Pak. Ya sudah bikin, uangnya belum ada Pak. Terus sekarang ngapain? Sekarang tidur dulu Pak, tidurnya dulu Pak, rebahan. Nah orang kayak ini kan minta diazanin ini, ya. Lakukan dulu apa yang bisa. Belum bisa yang gede, yang kecil. Gitu. Nanti kecil ini kalau kita sungguh-sungguh, Allah menilai. Begitu pantas dikasih gede entar. Ya. Nah 5 ini saling terkait semuanya. Ya. Akan sangat ampuh ya, akan sangat ampuh kalau teman-teman melakukan ini semua tuh kalau punya mentor. Dia akan membimbing semuanya. Percepatan. Jangan salah ya, Imam Syafi'i punya mentor, itu Muhammad Al-Syabani, Imam Malik ya, dan guru-gurunya di Palestina. Gitu. Jadi Imam Syafi'i aja punya mentor. Nabi Muhammad punya mentor, siapa? Pamannya, mentor bisnis. Ya. Soekarno punya mentor, siapa itu? Hoco Kraminoto. Ya. Jadi punya mentor juga bagus menurut saya ya, dia akan meng-guide ya teknis ini semua. Ya. Oke, sekarang kita bahas ini lebih spesifik lagi ya tentang product and profit in pandemic ya. Produk yang seperti apa, profitnya seperti apa ya ketika pandemi ya. Ini juga nanti insya Allah hari Selasa ya, hari Selasa teman-teman silahkan ingat, insya Allah saya akan tampil live di Detik ya, detik.com insya Allah ya. Oke, sebelum saya jelasin teman-teman silahkan angkat tangannya dua-dua gini, stretching boleh? Stretching kayak gini boleh? Ke depan. Ya, 5 hitungan ya, 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ikut, yang nurut, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Oke, sekarang ke kanan, boleh ke kanan, ke kanan. Yang ikut, yang nurut, mudah-mudahan keluarganya sakinah. Amin. Anak-anaknya mudah diatur. Amin. Ya. Sekarang ke kiri, boleh ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ya. Kita mulai ya. Kita lihat satu-satu. Jadi teman-teman, bisnisnya itu kalau memang jasa, pastikan jasanya itu bisa disampaikan via Zoom, Zoomable istilahnya. Ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya, boleh sebentar. Jadi gini ya, sekarang ini jasa yang mengharuskan kontak fisik, orang cenderung mengurangi dan menghindari. Contohnya apa? Pijit, refleksi, salon, pangkas, mani-pedi, perawatan wajah. Oke? Nah, dulu nggak masalah, tapi sekarang orang cenderung mengurangi atau menghindari. Bekam, siapa yang berani bekam sekarang? Ngeri orang, ya kan? Yang bekam aja ngeri gitu loh. Ini darah pada keluar semua gitu kan. Dia juga deg-degan ini, ya kan? Nah, makanya kayak saya juga itu, saya biasanya pijit ya, tiap 2 minggu saya panggil refleksi biasanya di kaki. Sekarang saya nggak ada lagi udah. Ya. Udah 6 bulan saya nggak refleksi ini. Karena apa ya? Kita khawatir kan gitu. Dan saya juga khawatir juga ke dia, jangan-jangan saya nularin ke dia gitu kan. Nah, jadi jasa yang mengharapkan physical contact ya, kontak fisik, orang sekarang itu cenderung mengurangi atau menghindari. Jadi kalau teman-teman masih di bisnis itu, ini agak masalah. Ya. Termasuk juga kursus mobil. Nah, ini juga orang cenderung enggak ini sekarang. Nah, saran saya kalau memang bisnisnya itu coba jual produk. Contoh gini, potong rambut, pangkas rambut, salon. Nah, sekarang jual toner, jual sampo, ya, yang mencegah kerontokan lah, inilah dan macam-macam.
Kita selama ini perawatan wajah, ya kan? Ada yang muka kadang-kadang diapain gitu kan. Nah, saya nggak ngerti lah gitu ya. Nah, misalnya kita punya perawatan wajah gitu, skincare seperti itu. Ya, perawatan wajah misalnya. Nah, sekarang ya udah kita jual produknya aja. Krim, misalnya. Krim malam. Itu wanita kan punya krim macam-macam. Ada krim pagi ternyata. Ada krim malam. Nanti lama-lama lagi keluar. Krim maghrib, ya. Krim subuh ada entar lama-lama itu. Ya. Itu, Masya Allah, variannya banyak sekali. Ya. Kok masih mau tahu? Karena kita mau launching, makanya kita tahu. Kita mau launching juga soalnya. Itu ada yang misalnya ya, ada yang whitening, ada yang moisturizing, ya, ada yang anti aging, ada yang jerawat, luar biasa. Dan yang untuk masing-masing ini, itu ada krim paginya, ada krim malamnya. Ya. Nah, jadi itu ada masing-masing lagi tuh, ada yang paginya, ada yang malamnya. Nanti ada lagi tuh ya essence-nya, ada krim ya, ada essence-nya, ada lagi serumnya. Ada lagi pencuci wajahnya, ada lagi susunya. Waduh, jadi ada susu pembersih juga. Nanti ya udah susu, muncul lagi coklat, jangan-jangan tuh, udah susu, coklat, macam-macam semuanya itu ya. Jadi saya bilang, wah ini banyak banget nih variannya gitu kan. Jadi waktu awal-awal saya mau bikin itu, saya juga, ini kok banyak banget gitu kan. Akhirnya konsultasi sama istri kan, dikasih tahu tuh, ini semuanya, oh ya sudah gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman ya, kalau misalnya yang bisnisnya saat ini adalah jasa, dan jasanya itu ada apa ya sentuhan fisik ke orang, nah ini saran saya jangan di-push. Ini berat untuk di-push. Mending sekarang beralih dulu pelan-pelan ke produk, jual produk. Ya, bekam. Gimana masih mau bekam ini? Nggak ada nih produknya. Ada. Karena apa? Kan punya customer. Ya, customer yang biasanya pro dengan pengobatan secara Islam gitu, ya kan? Nah, jual aja tuh misalnya batu soda, misalnya ya, minyak zaitun, ya, kurma, madu, itu kan bisa di sana. Ya. Jadi customer-nya tetap tawarkan produk yang berbeda. Nah, kalau mau jasa juga, jasa itu harus bisa pakai Zoom gini nih. Seminar, training, ya, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, ya, kelas Zumba, kelas aerobik, kelas yoga. Nah, bisa kayak gini nih. Ini langsung pasarnya nasional. Ya. Boleh pakai Zoom, ada lagi kan yang lain-lain tuh, ada Class In, ada Google Hangout ya, ada Facebook Meeting Room, macam-macam lah. Pokoknya bisa disampaikan jarak jauh seperti ini. Nah, itu aman. Tapi kalau nggak bisa, harus pakai sentuhan fisik. Nah, orang cenderung nggak mau, mengurangi. Jadi kalau kita push juga, kita promosi juga, kita kasih diskon, orang nggak mau. Orang nggak mau. Ya. Itu kan pesawat pada diskon semua sekarang. Hotel pada diskon semua sekarang. Nggak mau orang. Ya. Ya ada sih yang mau, tapi ya nggak seberapa. Tetap aja anjlok 80% kan. Jadi kalau kita promo juga di sana akan berat. Ya. Nah, jadi saran saya, alihkan ke produk ya sementara. Ya. Terus, ya jadi kalau jasa, zoomable. Ya. Kalau nggak, alihkan ke produk. Jasa harus zoomable. Nah, kalau produk, kalau barang, itu usahakan nama itu adalah deliverable. Jasa zoomable, produk deliverable. Coba layar lagi tadi, coba. Deliverable artinya mudah disimpan, mudah dikirim, hemat ongkir, ringan, kecil, tahan lama. Saya ulang ya, ringan, kecil, ya kalau ringan, kecil berarti dia hemat space, ya dan biasanya juga hemat ongkir. Kenapa? Karena kita nggak punya gudang, kita pemula. Gudangnya apa ya? Rumah kita, ruang tamu kita, ya. Jadi harus apa? Hemat space. Jangan malah nyita space. Terus apa lagi? Hemat ongkir. Kenapa harus hemat ongkir? Ya kita kan belum punya armada sendiri. Biasanya pakai itu kan jasa pengiriman via Tiki, via JNE, via Valen, gitu kan. Jadi usahakan hemat. Karena kalau boros, profit kita kegerus. Gitu. Gede loh, ongkir itu lumayan loh itu. Ya, dan tahan lama. Kenapa? Coba layarnya balik ke saya lagi. Gini ya, barang itu makan waktu dari produsen ke distributor besar. Distributor besar ke distributor menengah. Distributor menengah ke agent, agent ke reseller. Ini makan waktu. Belum lagi kalau ada affiliate, dropship. Wah, ini makan waktu semua. Jangan sampai pas dioper, barangnya apa? Busuk, basi, masam. Atau apa? Pecah, kemasan rusak. Nah, ini repot. Jadi memang harus ringan, kecil, tahan lama. Pikirkan apa? Terserah. Macam-macam. Ya.
Nih ya, saya ambil contoh ya. Ini bukan bisnis saya ya, bukan produk saya. Saya ambil contoh dari mana-mana aja. Nih contohnya nih, vitamin kayak ginian. Ya, ini harga jual ratusan ribu, tapi ya kecil, nggak nyita space. Kalau baju ratusan ribu kan gede. Ya dia kecil aja. Nih, ini juga harga ratusan ribu nih. Ya, ya ini bukan bisnis saya ya. Ini yang apa ya, bisnis orang lain. Ini saya beli di Belanda, kecil nih, ratusan ribu nih. Ya, ini juga ratusan ribu harga jualnya. Ya, nah jadi silakan ya, mungkin produknya produk kesehatan atau mungkin skincare ya, atau apa gitu ya, silakan yang kecil, ringan, tahan lama. Ya. Jadi kalau tahan lama itu kan enak, tahan gitu kan. Jadi dari sini 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 kadang ya, ini barang ya nyampe di tangan reseller belum tentu langsung laku. Belum tentu langsung laku. Reseller itu banyak yang pemula. Jadi barang tuh kadang-kadang ketahan 3 hari, 7 hari, 10 hari gitu. Karena dia nggak jago jualan kan gitu. Nah, jangan sampai di tangan dia barang basi, rusak, pecah, atau modelnya sudah berlalu. Jangan, kasihan deh. Ya. Jadi usahakan barang itu ringan, kecil, tahan lama, hemat ongkir. Ya. Indonesia ini luas, kita bersyukur. Jangan pasar kita malah terbatas oleh teritori. Ada kayak teman saya, jual kuliner, masak sendiri di rumah. Ya. Itu rumah deh kayak kapal pecah jadinya. Untuk menghasilkan berapa? Cuma 100 porsi doang. 100 porsi doang. Rumah udah kayak kapal pecah, anak nggak keurus. Ya. Suami juga mungkin udah sedikit-sedikit udah nggak terus. Cuma hasil segitu. Bagus, makanannya segar jadinya, tapi nggak bisa dikirim ya keluar dari kotanya. Misal dia di Bekasi, mau kirim di Karawang, udah nggak bisa. Kenapa? Wah, ini lama diongkir, nanti masam, busuk, basi, dan seterusnya. Jadi kalau kuliner, saran saya, coba diakalin. Mungkin apa? Dibekukan. Mungkin apa? Dikeringkan. Sehingga bisa tahan lama. Ya, kayak teman saya tuh ya, dia jual kuliner juga, jual cabe gitu kan. Ya sudah dibikin sama dia tuh cabe yang dikeringkan gitu. Ya, akhirnya tahan lama kan, bisa 1 bulan, bisa dikirim seluruh Indonesia, enak. Ya, nah ini saran saya ya buat teman-teman semuanya. Oke, balik lagi yang layarnya tadi coba ya. Jadi kalau jasa itu yang zoomable, kalau produk yang deliverable. Ini istilah aja ya, deliverable itu artinya mudah di delivery, gitu. Ringan, kecil, tahan lama. Ya, hemat ongkir otomatis. Kalau sudah ringan, kecil, otomatis hemat ongkir. Ya. Terus barang cepat habis. Maksudnya apa? Customer memang perlu barang itu tiap 2 minggu, 3 minggu, atau maksimum 4 minggu. Sehingga kita dapat cash flow harian. Maksimum cash flow mingguan. Kita punya 50 aja pelanggan itu bisa menghidupi biaya hidup kita. Bisa mencukupi biaya hidup kita. Kita nggak perlu lagi cari-cari pelanggan baru. Karena barang itu memang orang perlukan selalu. Ya. Jadi barang cepat habis ya, istilahnya high repetition. Oke, balik lagi lahirnya ke saya. Ini kuliner boleh, ya, skincare boleh, ya, produk kesehatan boleh, ya, atau carilah ya, yang pokoknya tiap 3 minggu, 4 minggu orang beli lagi. Coba ya, contoh nih ya, ini kayak laptop saya nih. Laptop saya ini umurnya udah 7 tahun atau 8 tahun. Saya lupa lah ya, ini udah berapa lama itu. Saya beli lagi, itu setelah 7 tahun gitu. Ya karena perlu gitu ya, buat backup, saya beli satu lagi. Jadi, dia ini mendapatkan untung dari saya, yang kedua kalinya, repeat order kan, itu setelah 7 tahun. Ini furniture saya nih, saya udah pakai 10 tahun. Saya nggak ganti, saya nggak tambah. Kenapa? Ini masih bagus. Ya. Nah, harusnya kalau orang ini bikin, bulan depan dia dapat lagi dari saya. Dapat lagi dari saya. Gitu. Nah, maksud saya apa? Kalau kita rasanya ini pemula, tahu diri kita ini pemula, memang berharap cash flow cepat. Ya. Pokoknya tiap 3 minggu dapat uang lagi. Ya. Dari orang yang sama, carikan ya barang itu, ya kita harus cari barang itu yang gimana? Yang memang cepat habis. Sehingga pelanggan itu beli terus dari kita. Gitu. Kita bikin nih misalnya ya kayak ayam bakar gitu. Ayam bakar yang memang agak tahan lama, bisa dikirim seluruh Indonesia gitu. Ya, misalnya. Ya. Nah, orang suka kan? Begitu suka, 2 minggu pesan lagi, 2 minggu pesan lagi. Kan enak coba. Ya. Atau misalnya skincare gitu, ya. Orang ya 1 bulan pesan lagi, 1 bulan pesan lagi. Nah, jadi kita nggak harus cari-cari pelanggan baru. Cukup mempertahankan pelanggan lama. Kalaupun kita dapat pelanggan baru ya bonus saja sudah. Ya, barang cepat habis. Ya. Yang berikutnya, balik lagi layar tadi.
Nah, ini saran saya, jangan jual sendiri ya, jangan jual sendiri, pakai macam-macam metode. Namanya franchise, namanya keagenan, lisensi, distributor, dan seterusnya. Atau cabang kemitraan gitu ya. Nah, jadi nggak cabang sendiri. Kenapa? Kalau kita jual sendiri, kemampuan kita terbatas. Dan apa? Kalau kita berusaha memakmurkan orang lain, itu rezeki kita makin bagus. Ya, balik lagi layar ke saya. Coba ya, kita sering lihat ya, itu ada rumah dijual. Ya, rumah dijual. Terus dia bilang apa? Dijual tanpa perantara. Itu nggak laku. Dijual tanpa perantara. Artinya apa? Aku nggak mau bagi-bagi profit itu buat broker-broker itu, aku nggak mau. Enak aja dia. Aku yang punya rumah, aku beli susah payah, atau dia dapat 2%. Kurang ajar itu broker, kata dia. Ah, broker ini pusat informasi. Dan broker ini dia bisa memberikan konsultasi. Bu, harga barang ibu nih kemurahan. Rumah ibu nih kemurahan. Naikin bu dikit. Bisa. Gitu. Ya. Dan dia bisa mencarikan orang lain kan gitu. Jadi broker ini bukan sedang broker, dia punya jasa kan. Dia punya relasi gitu loh. Ya. Dan dia menjaga kepentingan dua belah pihak. Dia memastikan surat ini aman gitu. Ya. Dia memastikan orang ini memang niat beli, bukan penipu, bukan hipnosis gitu. Ya. Jadi dia punya jasa, punya kontribusi gitu loh. Ya, apa salahnya kita korbankan ya 1%, 2% buat dia, kita udah aman. Kita juga nggak perlu angkat-angkat telepon, biar dia ngangkat telepon. Nah, ini kan berbagi rezeki. Tapi banyak orang dia bilang apa? Dijual tanpa perantara. Akhirnya apa? Tanpa konsumen, tanpa ada yang nawar, tanpa ada yang mau. Akhirnya. Ya itu karena tanpa perantara. Gitu. Coba lihat, saya udah lihat, saya kan hobinya tiap sebentar tuh lihat rumah hobinya saya. Zaman saya miskin, sampai alhamdulillah yang nggak miskin lagi gitu ya. Hobi saya tuh lihat rumah keliling-keliling. Ya, hobi itu saya lihat tuh, lihat. Nah, ada yang tulis tuh tanpa perantara. Nggak laku itu. Ya. Nah, jadi harusnya bagi-bagi aja rezeki. Nggak apa-apa lah, tutup mata, kasih 1%, nggak apa-apa lah sudah. Ya, 2% ya udahlah. Kalau jasa kita 2%, Pak, ya udah kasih selesai. Ya, apalagi sekarang kan banyak yang murah-murah, setahu saya cuma 0,8% gitu kan. Ada yang 0,5%, itu kan menurut saya udah bagus lah ya, kompetitif sudah menurut saya. Ya. Nah, jadi ketika kita berusaha memakmurkan orang lain, ya, nggak jualan sendiri, ada distributor, ada agent, ada reseller, ada franchise, ada lisensi, ada cabang dengan konsep kemitraan, itu kita berusaha memakmurkan orang banyak. Nggak mungkin Allah tinggal diam. Allah akan bantu kita nih. Kenapa? Kita mikirin per orang lain, dapat orang lain. Walaupun mungkin kita punya motivasi bisnis, kita punya motivasi profit, tapi gimana pun kita kan berusaha semuanya maju. Karena kalau ini tengkurap, ya, dia sampai tepar, kita juga tepar lama-lama. Kita punya agent 5, tepar, ya kita tepar juga. Kita punya reseller 10, dia tengkurap, ya kita akhirnya ikut tengkurap, ya kan? Nah, kita berusaha bikin dia maju, kan berdiri semua gitu loh, ya. Nah, ketika kita berusaha itu, walaupun motifnya mungkin belum ikhlas di awal, semata-mata uang, nggak apa-apa, ya. Nanti itu ya kadang-kadang menurut saya ya, orang ini kan perlu waktu untuk paham ya. Perlu waktu untuk paham. Ketika perutnya mulai kenyang, dia barulah bisa berpikir agak jernih. Niatnya apa? Niatnya lillah gitu. Tapi kan nggak semua orang tiba-tiba langsung lillah kan. Awal-awal ya rupiah biasanya. Ya awal-awal rupiah dulu gitu kan. Nah, sudah beres perutnya, baru nanti lama-lama dia belajar ikhlas, ketemu pengajian, belajar ikhlas gitu kan. Nah, tapi ini adalah hukum alam. Ketika kita berusaha memikirkan perut orang lain, kita berusaha ngisi perut orang lain, ya, dengan adanya distributor, agent, license, franchise gitu, dan kita berusaha memajukan mereka. Karena kalau mereka sampai tumbang, kita ikut tumbang. Nah, ini akhirnya maju pakai hukum yang tadi masif, ya. Terus apa lagi? Jual pada penjual. Jual sendiri, kemampuan kita terbatas. Berapa sih kontak WA kita? Tapi kalau pakai cara seperti ini tanpa batas. Dan Allah tuh paling suka apa? Pada orang yang hobinya bagi-bagi rezeki. Rezeki dari Allah, tapi dari tangan dia nih ya, dari tangan manusia ini yang bagi kemana-mana. Allah suka banget sama orang kayak gini. Jangankan Allah ya, kita lihat orang deh. Kita lihat orang biasa, yang hobinya bagi-bagi duit. Hobinya ngasih-ngasih tips. Kita pasti seneng lihat orang kayak gini. Oh, enak banget tuh orangnya. Pantesan rezekinya lancar. Pantesan ini, pantesan itu. Hobinya gitu tuh, bagi-bagi duit, ngasih tips. Kita aja nih sebagai makhluk, suka lihat makhluk lain yang hobinya bagi-bagi. Gitu. Allah juga kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya apa? Allah titipkan, wah lebih banyak lagi. Ya, makanya saran saya, kata kuncinya ya, untuk menjelaskan ini semua, jangan jual sendiri, jual pada penjual. Ya, tetap pengusaha kok. Kita jadi agent, pengusaha kok. Ya, ini handphone saya ini iPhone ya, yang saya pakai hari-hari ini Samsung ya. Kalau teman-teman jadi distributornya Samsung, tetap pengusaha kan, nggak harus produksi. Nah, ini kita masuk pada hukum yang terakhir, namanya tidak harus produksi. Ya, tidak harus jual sendiri, tidak harus produksi. Saat kita berusaha menjualkan punya barang yang sudah ada, itu pun pengusaha.
Itulah namanya berbagi rezeki. Jadi nggak harus dimonopoli semua. Nggak harus produksi sendiri juga, nggak harus dijual sendiri juga, nggak harus. Gitu. Ya, contoh nih ya, kayak iPhone gini, Samsung ini, ya. Kalau kita jadi distributornya, yang punya tokonya, itu kan kita nggak produksi, tetap pengusaha kan. Gitu. Ya. Yang namanya pengusaha tidak harus bikin sendiri. Ya, boleh tapi tidak harus. Nah, 5 ini penting banget ya. Kalau teman-teman terapkan aja ya, 5 ini insya Allah bisnisnya apapun itu akan lancar. Tapi 5 ini kalau dilanggar 2 aja, itu pasti masalah. Terutama kalau Anda pemula. Tapi kalau Anda uangnya banyak, nggak apa-apa. Saya sampaikan 5 tadi nih ya, 2 aja dibantah, 2 dilanggar, pasti masalah. Ya. Jadi saran saya, 5 ini coba diterapkan. Apapun bisnisnya, nanti kita cek sendiri. Ya, apa yang sesuai buat kita, cari di sekitar kita gitu. Ya, kalau yang udah terlanjur jalan, ya kita sesuaikan sedikit. Ya, agar bisa mematuhi 5 tadi itu. Ya, jangan sampai dilanggar. Ya, saya udah cobanya macam-macam ya, karena itu akhirnya saya diundang kemana-mana gitu ya. Bahkan kemarin ada beberapa tokoh pengusaha juga ngundang gitu ya. Mereka bilang sama saya, ya emang ini ampuh banget, tokcer banget ya. Ini kesimpulan semuanya sudah. Ya, ini kenapa saya bikin seminar ya sekarang lebih intens karena orang lagi pandemi. Dan saya udah bersumpah, saya udah berjanji, selagi pandemi ini saya nggak mau bikin seminar berbayar, saya bikin free semua. Kenapa? Ya teman-teman mungkin ya alhamdulillah gitu ya, mungkin bisnisnya jalan atau apa, tapi kan memang banyak orang di luar sana yang bisnisnya terdampak. Nah, saya pengen jadi solusi. Ya, makanya saya sampaikan ilmu ini, tolong diterapkan. Ya, kita pengen hadir ngasih manfaat, hadir ngasih solusi. Oh ya, jadi orang itu yang solutif gitu, ya kan? Ya, saya ini merasa perlu ya jadi orang yang solutif gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang 5 ini tolong diterapkan ya, jangan berusaha untuk dilanggar. Coba terapkan semua. Ya, kalau memang nggak bisa, adjust lagi. Apa yang bisa? Kalau sudah terlanjur jasa, coba bagaimana? Bisa nggak pakai Zoom? Kalau nggak bisa juga pakai Zoom, ya sudah. Oper ya, jadikan barang dulu gitu. Ya, sehingga apa? Kalau barang bisa dikirim nasional gitu. Wah, saya nggak punya waktu Pak untuk produksi. Ya sudah, nggak harus produksi sendiri. Ya, cari orang yang lebih efisien pada kita. Contoh ya, kita jual batik misalnya. Tapi kalau kita bikin sendiri, nggak bisa kita kompetitif tiba-tiba. Orang sudah main ya 20 tahun. Dia beli bahan batik 2 kontainer. Kita cuma 2 meter. Kita baru pengalaman 2 minggu. Nggak bisa kita lawan dia. Saran saya apa? Ambil aja dari dia. Oke? Nggak harus produksi sendiri. Ya. Terus apa? Kita jadi distributornya, penjualnya. Pakai merek dia boleh, merek sendiri juga boleh. Gitu. Nah, kalau teman-teman ikutin ini 5 cara ini, insya Allah saya bilang ya, itu uangnya relatif pasti, uang juga relatif cepat. Ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Ini kita udah jam 11 ya. Kalau seminar online memang saya maksimum ya, saya pribadi tampil 1,5 jam karena kita ada terbatas pulsa, kuota gitu ya. Kadang-kadang juga anak mulai ganggu, lewat kan. Seliweran depan kita ya. Istri mulai manggil juga gitu ya. Nah, sudah jadi kita bikin 1,5 jam. Mudah-mudahan jadi solusi. Itu saja. Terima kasih ya. Mohon doa buat saya, buat keluarga saya. Mudah-mudahan selalu sehat. Kalau saya sehat, stamina terjaga, bisa sharing seperti ini setiap hari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo atas inspirasinya dan ilmunya pagi hari ini. Berkah banyak. Keluarga. Allahu khairan katsiro Mas Ipo. Allah khair Mas Ipo. Terima kasih banyak. Bye. Ilmunya. Terima Mas Ipo itu nah. Kasih Mas Ipo. Mas Ipo. Kasih terima kasih. Sehat selalu. Buat keluarga yang Kasih. Kampungi nggak ada bekas. Ahmad. baik cita-citanya. Assalamualaikum